Kami berdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pom-pom hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Ade Irma Suryani, anak Jenderal A.H. Nasution, ikut menjadi korban dalam peristiwa berdarah G30S PKI tahun 1965. Tak ada yang mengira dari deretan jenderal dan perwira yang menjadi korban, ada seorang anak yang ikut gugur. Halo, apa kabar Tribuners? Live update Piala Dunia hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkini dan menarik mengenai turnamen 4 tahunan yang digelar di Qatar ini. Piala Dunia 2022 akan segera dimulai malam nanti. Tentunya Tribuners sudah tak sabar ya untuk melihat aksi tim-tim jagoan. Selain suasana di Qatar menjelang Piala Dunia 2022, ada pula informasi soal superstar timnas Prancis Karim Benzema. Semuanya terangkum dalam live update Piala Dunia edisi Minggu 20 November 2022. Bersama saya Seradita, selengkapnya di Tribunnews. Awali informasi pertama, Piala Dunia 2022 Qatar. Tinggal hitungan jam, supporter tim nasional berbagai negara yang mengikuti ajang akbar tersebut memadati area fanzone pada Minggu dini hari tadi. Suasana Qatar sangat meriah. Para supporter mengenakan jersey masing-masing. Sebagian di antara mereka yang ikut bergembira di zona fanzone. Mereka bernyanyi berupa titik sejumlah besar orang dapat berkumpul bersama, bahkan sebelum turnamen dimulai. The Souk Waqif Doha, tujuan wisata utama. Kemudian jalan setapak di antara restoran luar ruangan dengan cepat dipenuhi banyak orang pada Jumat malam juga waktu setempat. Selain itu, stasiun kereta bawah tanah terdekat terlihat antrean panjang. Bahkan ada pula yang saling dorong dalam antrean tersebut. Sementara pada Sabtu malam waktu setempat dimulai lebih lancar karena semua pekerja di negara ini libur. Pertunjukan kembang api besar-besaran menerangi cakrawala gedung pencakar langit hingga membuat orang yang lewat terpesona. Namun tepat setelah jam 8 malam, kerumunan memadati fanzone. Mereka hendak menghadiri konser yang menampilkan penyanyi Lebanon, Miriam Fares, dan penyanyi Kolombia, Maluma. Menurut pihak berwenang Qatar, acara di fanzone tersebut dipadati sekitar 40.000 supporter. Qatar sangat bangga dengan momen berkumpulnya para supporter tersebut.
Para supporter memiliki banyak opsi hiburan saat hadir di fanzone itu. Mereka juga bisa mengikuti agenda fun football yang diselenggarakan di tempat yang sama. Suasana fun football dikemas dengan mengutamakan kenyamanan bagi fans mandiri atau yang sudah berkeluarga. Ribu itu yang pecahan berapa mas? Campur pecahan 100 yang 50 sama yang 10.000 sampai 10.000 yang paling kecil. Yang 10.000 ya, kali 20 kan. Oke. Kak, dijual atau pakai sendiri atau ada pemesan? Di ini Pakai sendiri. Dia kemana Bay? Sudah kemana Bay pakai? Hello, good afternoon Tribunner. Welcome back with me Mutiara in Indonesia Just Solve Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is community response regarding the province of Southwest Papua that was formed. Southwest Papua Province was formed and legally became law. The ratification follows the plenary meeting of the House of Representatives of Republik Indonesia regarding the ratification of the Southwest Papua Province Bill in Jakarta. Responding to this, a number of indigenous Papuan traders at the Remu Central Market, Sorong City said that the expansion of the province had not had a significant impact on their welfare. Papuan mothers do not expect much from the division of Southwest Papua Province. Agustina, an OAP trader, said that the expansion of province and district or cities did not change her destiny from being a trader to a civil servant. He considered that efforts to split regions, both province and district or cities, were in the interest of the political and government elites. Information about the Southwest Papua draft law being passed into law by the Republik Indonesia's People Legislative Council at a plenary session on Tuesday, 17 November 2022 was obtained from the narrative of fellow traders in the market. He and other traders are grateful if the presence of Southwest Papua Province can improve the welfare of traders. The woman who lives in Klamono Village, Sorong Regency, sells bananas every day at the Remu Market, Sorong City. Even though the market conditions are mud and muddy, he and other traders are still enthusiastic about selling to meet the needs of their families and children's education. It has been 6 years since Agustina has been selling her wares on the carpet paved Market Street. Every day, this woman with 3 children brings bananas with a vehicle fare of up to 500,000 rupiah from Kalomono Village. The distance from Klamono Village to Remu Market, Sorong City is approximately 52 kilometers. The next news is the Trans-Sulawesi Mamuju Majene route was closed by a landslide. The Trans-Sulawesi route for the Mamuju Majene route
West Sulawesi is still completely closed until this morning, Saturday 19 November 2022. There was a new landslide point located not far from the first landslide point in Sangian, Sumakuyu Hamlet, Majene Regency, West Sulawesi. As a result of heavy rains, landslide materials in the form of rocks fell onto the road. Material landslides in the form of soil and large rocks still completely block the shoulder of the road. The connecting road access between Majene and Mamuju is also not passable. Until now, the National Road Agency is still having problems evacuating landslide materials. This is because the weather in the area is still pouring rain. Motorists are also advised not to cross. Information compiled by tribunsulawesi.com until 8:30 a.m. The rain had not stopped. It was stated that the closure was due to heavy rain, which made landslide material not yet cleared up. He informed that the road hall would work after the rain stopped for the sake of everyone's safety. Previously, it was reported that the condition of the landslide in Onang Sendana District Majene is currently still being showered with heavy rain. As a result, the national route in Onang Majene leading to Mamuju Regency was completely closed. It is said that several heavy equipment were always on standby at the location. Likewise, the personnel of the West Sulawesi Regional National Route Center. Meanwhile, said Idris Jafar, there are 5 operators. Meanwhile, 3 supervisors and 2 supervisors are at the site. The next news is 3 regencies in West Sulawesi experiences flood disaster. The West Sulawesi Regional Disaster Management Agency noted that 3 regencies experienced natural disaster of floods and landslide on Friday, the 18th of November 2022. The 3 districts, namely Mamuju, Majene, and Polmat. Regional officials are urging the public to remain vigilant. Since 20 minutes to 8 a.m., heavy rain accompanied by lightning and strong winds occurred in Mamuju District, Simboro District, Tapalang District, West Tapalang for Mamuju region. Meanwhile, in Majene Regency, it occurred in Pamboang, Sendana, Malunda, Ulumada, Tamerodo, Sendana, Tubo Sendana, and their surroundings. In Polmat itself, the vulnerable areas are Tinambuk, Campalagian, Wonomulyo, Polewali, Tutar, Binuang, Tapango, Mapili, Matangga, Luyo, Limboro, Balanipa, Andreapi, Matakali, Alu, and Bulo. When contacted by Tribun Sulawesi.com, head of West Sulawesi, BPBD Amri Eka Sakti said that the floods were now receding. For the scope of disaster impact, until now only Mamuju has been registered, Street Jenderal Sudirman, Kali Mamuju, around gas station Binaga Village. The West Sulawesi BPBD Disaster Management Operation Control Center carry out monitoring of development in condition of disaster events in coordination with the Mamuju Majene Polewali Mandar Regency BPBD. Apart from that, his party also dispatched a TRC team in the Mamuju River area as many as 10 people and 10 people in Malunda district to carry out monitoring and evacuation and deploy 1 rubber boot each in 2 flood locations. The next news is, rained 4 hours, the city of Medan was flooded. It rained in the city of Medan from the afternoon until the evening on Friday, the 18th of November 2022. As a result, a number of areas in Medan City were flooded and caused traffic jams. Based on the monitoring of the Medan Tribune, several routes were flooded, namely Ahmad Rifai Street, Kiai Haji Zainul Arifin Street, Hasanuddin Street, Sey Mencirim Street, and other.
In fact, several routes were flooded up to the knees of adults, such as on Sungai leading to Street Gatot Subroto near the Tomang Elok complex. Many motorcyclists, car, rickshaws, and public transportation were forced to stop because of the strike. Severe flooding also occurred on Saint Mincirim Street towards Street Kiai Haji Wahid Hashim. The high level of flooding has made a number of houses in the are not spared from being flooded. Many passing vehicles choose to turn around looking for other alternative routes, but many are desperate to break through the flood. Traffic jam due to the flooding occurred in the area of Gatot Subroto Street in front of Lotte Grosir to be precise. Riders stuck in traffic, some choose to turn around but some are still holding on. A number of roads in Medan City were flooded again after being showered with heavy rains for about 4 hours. In fact, some roads cannot be traversed by motorists due to the high volume of water, like on Dr. Mansur Street, Medan City, to be exact in front of the University of North Sumatra. According to a Bayangkara personnel who supervise community security and other, the Medan Baru Police Sector Robinson Simatupang, for the time being the route is impassable for vehicles because it is covered in water. The next news comes from South Sumatra. Counterfeit money dealer in Palembang arrested by police. A man who made and circulated counterfeit money in Palembang City was arrested by a team from Unit 5 Subdirectorate 3, Directorate of Crime and Violence, Directorate of General Criminal Investigation, South Sumatra Regional Police. Epin Mayandi was taken away by police at his rented house on Mutual Street Cooperation in Trisukabaju Village, Sako District, Palembang. He printed various kinds of counterfeit bills using an Epson printer. He got this skill through learning from YouTube. In front of the police, Epin admitted that he had made counterfeit money. Within 1 month, Epin has managed to print money worth 5,200,000 rupiah. He counterfeit money to use it for daily needs and managed to buy a cell phone using the cash on delivery method. When he was arrested, the police also helped secure counterfeit money ready for distribution that was in his house. In front of the police, Epin also demonstrated how he faked the money. From how he did a scan with a printer to how he gave a hologram to make it look more like real money. The next news is, the joint team succeeded in thwarting the smuggling of illegal goods from Thailand. A joint team of Langsa Custom and Exercise officers along with Langsa Resort Police Officer, Aceh Tamiang Resort Police Officer, and Bais Officer from the Aceh Tamiang Indonesian National Armed Force thwarted an attempt to smuggle illegal goods from Thailand. The joint officer also confiscated a unit of high-speed craft ship and a unit of truck that was used as a means of transporting the illegal goods. Head of the Langsa Custom and Excise Sulaiman, Head of the Langsa Resort Police Agung Kadigoro Nusantoro, Head of Aceh Tamiang Resort Police Imam Asfal, Commander of the Bais Aceh Tamiang Task Force Captain Marsri Hadi, Head of Langsa Quarantine, Head of Plant Quarantine at the Langsa Custom Warehouse on Friday, 18th of November 2022 in the afternoon. According to Sulaiman, the operation of the Langsa Custom and Excise Joint Team, the Aceh Tamiang Resort Police, the Langsa Resort Police, and the Aceh Tamiang Indonesian National Armed Forces Bais Task Force took action against one HAC ship and one truck unit transporting hundreds of cartons of illegal goods.
The chronology of the prosecution: earlier on Wednesday, the 16th of November, the P2 Langsa Custom and Excise team obtained information from the public that there would be illegal imports of goods using speed into the Air Masin area, Aceh Tamiang Regency. The team then conducted deepening and analysis of the information, which is followed up by forming the Langsa Customs Sea Patrol and then Patrol Operation Team, as well as coordinating with the Aceh Tamiang Reserve Police, Langsa Reserve Police, and the Bais Task Force of the Indonesian National Army Aceh Tamiang. Then on Tuesday, 17 November, the Sea Patrol team succeeded in taking action against a unit of DHSC type ship with no name with a Thai flag carrying goods suspected of being illegally imported. The illegal goods were in the form of ornamental plants and illegally illegal export goods in the form of dried gecko animals without customs documents. Added Sulaiman. At the same time, the joint operation team also succeeded in taking action against a truck that was carrying goods suspected of being illegal imports in the form of goats and other import goods, as well as illegal export of goods in the form of gecko-type dried animals without custom documents. It is estimated that the total value of goods is around 4 billion rupiah, and the potential loss to the state is still being investigated by customs investigators. The last uses: 3 perpetrators of bullying the driver were arrested. Police arrested 3 perpetrators of bullying truck drivers on Jembatan 2 Street, Penjaringan, North Jakarta, whose action went viral on social media. The arrest of 3 perpetrators was less than 24 hours after the robbery occurred on Tuesday, November 17, 2022, yesterday afternoon. Head of the Criminal Investigation Unit for the Metro Penjaringan Police, Hari Gasgari, said that after receiving a report regarding bullying as circulated on social media, its members were immediately dispatched to the crime scene. Hari explained that the 3 perpetrators who were arrested illegally had repeatedly abused truck drivers who passed street Jembatan 2. The action of these drunks are of course very troubling for truck drivers, especially when their vehicle is stuck in traffic or stopped at a red light. Currently, the Metro Penjaringan Police Criminal Investigation Unit is still developing this case of bullying, which has gone viral on social media. Further and detailed information regarding this case will be presented at a press conference in the near future. Previously, the act of bullying a truck driver that was carried out by 3 people on Jembatan 2 Street, Pejagalan Village, Penjaringan District, North Jakarta was caught on amateur video camera and went viral on social media. In the video footage, one of which was uploaded to the Instagram account at Rekam Jakarta, the 3 perpetrators can be seen begging and reaching their hands into the driver's seat of the truck. The 3 perpetrators carried out their action when the truck was stuck in the middle of a traffic jam when the light was red. The act of cheating was discovered and immediately recorded by another driver on Jembatan 2 Street. Through the rear view mirror, the driver of the private car recording the act of bullying that was happening right behind his vehicle. Well, I think that's all just for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in Tribun Lampung News Video YouTube, Tribun Lampung Facebook and Instagram, and also TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day.
selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 20 November 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Mei Sada Sirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, Presiden Joko Widodo menikmati momen malam minggu di kampung halamannya di Solo pada Sabtu 19 November. Jokowi memilih menikmati momen tersebut bersama kedua cucunya, Jan Etes, Sri Narendra, dan La Lembah Manah. Mereka diajak pergi ke Solo Paragon Mall. Adapun Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda juga turut hadir di sana. Rombongan keluarga Jokowi tiba di Solo Paragon Mall sekira pukul 19:25 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Adi Surya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Adi. Ya baik, rekan Mei, seperti yang dikatakan sebelumnya, memang Presiden Jokowi itu menikmati akhir pekan ini di kampung halamannya, yakni di Solo. Dan sebelum menuju ke mall sendiri, Presiden Jokowi sempat mengadakan momen makan siang bersama dengan sejumlah anggota keluarganya. Di momen makan siang tersebut juga ada Gibran Rakabuming Raka dan menantu Presiden Jokowi, Selvi Ananda, dan juga dua cucunya, Jan Etes, Sri Narendra, dan La Lembah Manah. Dan setelah momen makan siang itu, Presiden Jokowi kemudian mengajak dua cucunya, itu yakni Jan Etes, Sri Narendra, dan La Lembah Manah untuk pergi ke mall pada waktu malam hari. Dan kedatangan Jokowi sendiri bersama dengan dua cucunya dan juga Gibran dan Selvi di Solo Paragon Mall itu sekira pukul 7 malam kemarin, dan itu pun mendapatkan sambutan yang hangat dari pengunjung mall, dan bahkan ada juga yang mengajak swafoto Presiden Jokowi. Dan adapun Presiden Jokowi menikmati momen malam minggu itu bersama dua cucunya dengan menikmati wahana permainan yang ada di Solo Paragon Mall. Kurang lebih rombongan keluarga Jokowi ini berada di Solo Paragon Mall itu selama 30 menit. Setelah selesai dengan acara di wahana, Presiden Jokowi kemudian turun dan langsung kembali ke mobil. Adapun sebelum pergi meninggalkan Solo Paragon Mall, Presiden Jokowi juga menyempatkan untuk membagikan kaos kepada beberapa pengunjung mall Solo Paragon. Demikian yang bisa saya sampaikan kembali ke rekannya. Terima kasih rekan Adi Surya atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah mewawancara dengan Direktur Operasional Solo Paragon. Berikut tayangannya untuk Anda. Tadi datang ke sini pertama pada cucu-cucunya langsung akan ngobrol ya Pak ya? Ya. Apa Pak? Ya tadi sempat ngobrol mengenai menanyakan apakah sekarang kondisinya sudah pulih kembali seperti semula atau belum untuk terkait dengan tadi main juga kayak gitu sempat hari di mainannya atau gimana? Enggak, kalau masalah itu enggak. Cuma dari Mas Gibran yang mungkin menginginkan adanya penambahan arena permainan yang lebih produktif untuk anak-anak. Berarti ada sedikit beberapa evaluasi. Iya, karena kan sekarang kan semakin banyak kebutuhan kependidikan anak-anak gitu ya. Pertumbuhan ekonomi itu apa aja? Hanya perekonomian aja. Jadi sekarang apakah di Solo sudah mulai recovery atau belum ya? Dan saya infokan bahwa sekarang malah di Solo lebih tinggi recovery-nya dibanding sebelum pandemi. Karena mungkin orang kuliah ya, sekian tahun orang dirumahkan dan lain sebagainya. Dan sekarang ya, Banyak event juga ya? banyak event, dan juga kami kebetulan banyak talent baru juga. Sebanyak 13 tokoh terpilih menjadi anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 pada Minggu 20 November dini hari. Pemilihan yang menggunakan e-voting itu digelar di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan UMS di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Lawean, Kota Solo. Sementara 26 orang yang sebelumnya masuk 39 calon tereliminasi. Adapun ke-13 anggota itu secara otomatis bisa disebut calon Ketua Umum PP Muhammadiyah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Tri Widodo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Tri.
Ya, rekan Mei, dan tertulis dapat saya sampaikan bahwasanya agenda utama Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah yang digelar di Solo berakhir tadi malam, di mana agenda utama yaitu pemilihan anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 sampai dengan 2027 ini berlangsung mulai pukul 20 lebih 20.00. Pemilihan anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 ini berlangsung menggunakan sistem e-voting, di mana setiap muktamirin atau peserta muktamar diminta untuk memilih 13 calon ataupun 13 nama untuk dijadikan sebagai anggota. Adapun dari pemilihan ini berakhir hingga pukul 23:45. Kemudian selang pada tepat pukul 00 atau 15 menit setelah ditutupnya prosesi pemilihan ini, monitor ataupun videotron yang berada di belakang meja sidang langsung ditampilkan urutan perolehan suara dalam pemilihan anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 sampai dengan 2027. Adapun untuk hasil perolehan suaranya, yang pertama yang paling banyak diperoleh oleh Pak Haidar Nasir dengan perolehan 2.203 suara, kemudian disusul oleh Pak Abdul Mukri yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum yang memperoleh suara 2.159, sedangkan Anwar Abbas ini berada di urutan ketiga dengan perolehan suara 1.820, kemudian di urutan keempat ada Busro Mukodas dengan perolehan suara 1.778, kemudian di urutan kelima ada Hilman Latif yang memperoleh suara 1.675, kemudian Menteri PMK Bapak Muhajir Effendi berada di urutan nomor 6 dengan perolehan suara 1.598. Kemudian di urutan ke-7 ada Samsul Anwar, dan di urutan 8 ada Agung Darmanto, disusul dengan Saat Ibrahim berada di posisi 9. Sedangkan untuk posisi 10 diperoleh oleh Syafiq Al-Muri, kemudian posisi 11 Dadang Ahmad, kemudian nomor 12 adalah Ahmad Dahlan Rais, dan terakhir adalah Irwan Al-Khatib dengan perolehan 1.001 suara. Perolehan suara ini dipilih ataupun jumlah pemilih dalam pemilihan anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah ini ada sebanyak 2.519 pemilih. Adapun ke-13 tim formatur ataupun calon ketua umum ini pada siang ini tadi sudah menggelar rapat ataupun koordinasi ataupun konsolidasi internal antara 13 tim formatur untuk menentukan siapa ketua umum yang akan menjabat pada periode 2022-2027. Hanya saja sesuai dengan tradisi di dalam Muhammadiyah sendiri, bahwasanya Muhammadiyah sangat menjunjung tinggi perolehan suara, karena suara ini berarti ataupun hitungan angka dalam perolehan suara muktamar ini berarti menunjukkan besarnya keinginan dari warga Muhammadiyah sendiri ataupun representasi dari seluruh warga Muhammadiyah, sehingga nantinya 13 ataupun 12 calon ini akan menawarkan terlebih dahulu kepada perolehan suara terbaik, yaitu Haidar Nasir untuk apakah bersedia dicalonkan ataupun memimpin Muhammadiyah pada periode kedua atau pada tahun 2022 sampai 2027. Kalau nantinya Pak Haidar bersedia, maka secara otomatis Ketua Umum Muhammadiyah akan diemban lagi oleh Pak Haidar. Namun baru saja kami mendapat informasi dari Arena ataupun dari editorium UMS bahwasanya dipastikan bahwa Pak Haidar bersedia atau sanggup mengemban amanah menjadi Ketua Umum ini lagi. Sehingga dengan demikian Ketua Umum Muhammadiyah tahun 2022 sampai 2027 akan dipimpin lagi oleh beliau Pak
Haidar Nasir. Mei. Baik, terima kasih rekan Triwidodo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Banjir melanda sebagian wilayah Kecamatan Banua Lawas yang berada di bagian selatan atau hilir dari Sungai Tabalong, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini menyusul telah surutnya banjir di Kecamatan Haruai yang merupakan wilayah utara dan menurunnya kedalaman air di bagian tengah Tabalong. Desa Sei Anyar menjadi lokasi terparah banjir di wilayah Kecamatan Banua Lawas, terutama di RT 6 dan RT 7. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos, Doni Usman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Doni. Baik, Medan Tribuners, dapat saya laporkan memang saat ini beberapa wilayah di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sedang terdampak banjir akibat luapan dari air sungai. Nah, air sungai ini meluap karena beberapa hari terakhir wilayah Tabalong itu diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Sehingga kawasan banjir yang terparah itu berada di wilayah selatan Kabupaten Tabalong yang merupakan juga bagian hilir dari Sungai Tabalong. Ini seperti yang diinformasikan tadi menyusul telah keringnya banjir di wilayah utara dan kemudian menurunnya genangan air di wilayah Kabupaten Tabalong, sehingga air sungai yang meluap itu bergeser ke wilayah selatan Kabupaten Tabalong. Untuk di wilayah selatan ini, salah satu kecamatan yang terdampak yang cukup parah berada di Kecamatan Banua Lawas, tepatnya di Desa Sei Anyar di RT 6 dan RT 7. Di dua RT ini, rumah warga yang terdampak itu paling parah berada di dekat bantaran sungai, di mana air sungai sudah masuk ke dalam rumah mereka, bahkan arusnya cukup deras karena tanggul yang berada di sekitar rumah mengalami jebol, sehingga arus air begitu deras masuk ke dalam rumah warga. Namun warga yang terdampak ini sendiri sampai saat ini memilih tidak mengungsi dan tetap beraktivitas di rumahnya, termasuk mereka masih tidur di rumah karena masih ada ranjang yang tingginya melebihi dari genangan air di dalam rumah. Nah, tim dari jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta Basarnas dan didampingi oleh pihak Koramil, Polsek dan Kecamatan Banua Lawas juga telah melakukan monitoring dan meninjau langsung bagaimana kondisi banjir di rumah warga yang terdampak cukup parah di Desa Sei Anyar ini. Dan kepada warga yang memilih untuk tidak mengungsi, tim juga memberikan himbauan agar tetap waspada karena air sungai masih mengalami kenaikan untuk wilayah selatan, dan kemudian juga diminta untuk mematikan aliran listrik supaya tidak menimbulkan bahaya yang lain. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Doni Usman atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penghuni rumah, Camat Banua Lawas, serta PLT Kalak BPBD Tabalong. Berikut tayangannya untuk Anda. Kamis. Langsung dalam kah, Pak? Langsung kan dalam kan banyak langsung dibuat tanggul itu. Langsung aja lagi deh. Oh iya. Tapi ini berdalam terus kah, Pak? Ini berdalam mang ini nah. Yang di rumah ini siapa aja? Orang mama berdua. Oh, mama. Jadi setelah ini sawat menaikkan barang atau memang sudah terbiasa Pak? Barang-barang di atas? Sudah terbiasa dah ini. Sudah beberapa kali dah. Jadi kada repot menaikkan barang itu kalah. Ini berarti rencana guring di mama kan berenjang. Berenjang. Aman aja lah Pak. Baru sebenarnya. Ada bang dah hadirnya. Ada rasa gair-gair loh Pak. Ada bapak pang bisa pang dah. Biasa lah. Siapa ngarantian Pak? Pas bulan. Umur 31. Berarti dia mau nama pian di sini. Berarti untuk sehari-hari kayak makan segala macam ke wadah keluarga kah atau di wadah kakak? Belakang lah. Keluar masuk Bang, jalan situ Pak. Dan dapur itu dapur kah belakang apa warna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di Banua Lawas sampai hari ini, sebagaimana yang kita lihat untuk akibat dari banjir kiriman dari wilayah utara dan tengah ini, yang implikasinya di wilayah selatan dan menjadi tumpukan airnya, kita lihat bahwa di Desa Sungai Anyar ini hampir di semua RT ini banyak yang terendam. Yang terparah ini di RT Sungai Anyar RT 67. Ada beberapa buah. Untuk Sungai Anyar ini kami informasikan saja sesuai dengan laporan dari pemerintah desa, itu sebanyak
36 buah. 46 Pak sekarang. 46 ya. Nah, 46 buah. Akibat mungkin yang sebelah sungai sana mungkin yang ini. Kemudian untuk Hapalah ada 6 buah, Banggiling Raya juga 6 buah kemarin yang kita terima laporannya. Kami juga belum menghitung berapa jumlah kerugian dari warga masyarakat kita, karena untuk Banggiling dan Hapalah ini masih ada warga kita yang bercocok tanam, belum ada yang belum panen, ini belum kita hitung secara keseluruhan. Pertama monitoring ya, pertama tadi dari yang kami singgahi tadi beberapa kecamatan. Yang pertama ini kecamatan Murah Harus, itu ada beberapa desa yang kami singgahi. Nah, kemudian juga tadi kami singgah di kecamatan Purwa, dan terakhir kami berada di kecamatan Binalawas. Nah, jadi kami monitoring ini bersama kawan-kawan BPD dan juga Basarnas, ini memantau secara langsung dan melihat secara langsung keadaan desa-desa yang dan kecamatan yang terdampak. Jadi terakhir saat ini kami berada di Desa Sungai Anyar, ini yang kami anggap cukup parah dampak akibat banjir ini. Nah, jadi ada beberapa rumah, terutama di RT 6 dan 7 Desa Sungai Anyar, itu ada beberapa rumah yang terdampak. Kemudian ini cukup parah, kayaknya ini perlu penanganan yang serius dari pemerintah. Hasil dari keseluruhan sendiri Pak, pengamatan BPBD seperti apa Pak? Dari kemarin memang kalau kita lihat Sungai Tabalong saat ini memang sudah ada penurunan, terutama daerah utara kemarin terakhir. Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Biren sejak Jumat 18 November malam hingga Sabtu dini hari menyebabkan banjir besar menerjang Kecamatan Makmur. Akibatnya 2 warga meninggal dunia dalam musibah itu. Mereka adalah Suraya berusia 50 tahun, warga Desa Blang Perlak, dan Nazariah berusia 35 tahun, warga Desa Lebu, Kuta Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Yusmandin Idris, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yusmandin. Ya, terima kasih, Moy. Korban pertama Suraya, seorang ibu rumah tangga. Pada malam kejadian, almarhum memang menderita sakit. Almarhum waktu itu diketahui tidur di masjid setempat. Saat tidur di masjid kemudian datang banjir setinggi 60 cm sampai 1 meter. Almarhum kemudian mungkin keluar dari masjid, hendak keluar mungkin terjatuh karena ada menderita penyakit epilepsi. Maka korban diketemukan meninggal di pinggir pagar masjid tersebut. Almarhum meninggalkan seorang suami bernama Ayub dan 4 orang anak sudah dewasa. Almarhum kemudian diangkat, dievakuasi oleh tim BPBD Biren dengan masyarakat, dibawa pulang ke rumah duka. Kemudian sedangkan korban kedua bernama Nazariah, umur 35 tahun, warga Desa Lebu, Kuta Barat. Saat itu menurut informasi dari Gecik Setempat, Sabri, almarhum bersama suaminya ketika itu tidur di rumah dan datang banjir secara tiba-tiba sekitar jam 6 pagi. Dan itu suaminya Jufri membawa anaknya keluar rumah, sedangkan Nazariah masih di dalam dan berusaha mencabut jok listrik di salah satu tempat. Dan itu diketahui berapa saat kemudian diketahui Nazariah sudah meninggal terapung di dalam rumah. Perangkat desa dan keluarga mengambil kesimpulan karena desa tersebut seluruhnya terendam banjir. Perangkat desa serta keluarga mengambil kesimpulan almarhum diketemukan di desa lainnya, yaitu Desa Ule Pusung di Kecamatan Kuta Blang Biren yang berjarak sekitar 3 km dari rumah duka. Almarhum meninggalkan seorang suami dan 2 anak masih balita. Dampak lainnya dari musibah banjir, selain 2 korban meninggal, ada 3 jembatan rusak parah, 1 putus, kemudian 1 rumah di Desa Blang Perlak juga tertimpa longsor, dan banyak jalan digerus banjir, serta sekolah-sekolah tergenang banjir. Pagi tadi, sekolah-sekolah yang tergenang banjir mulai dibersihkan, sedangkan rumah longsor masih belum dibersihkan karena masih ada deras air di atas yang menuju ke bagian rumah. Nah, sementara itu para pengungsi yang kemarin mencapai seribuan orang, hari ini sudah kembali ke rumah masing-masing. Namun ada desa lainnya yang masih mengungsi karena air tumpah ke utara, sehingga ada desa lainnya yang mulai tergenang banjir. Demikian, Moy. Terima kasih rekan Yusmandin Idris atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat sejak 15 November. Banjir dengan ketinggian air bervariasi itu melanda 3 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Ngabang di Desa Raja dan Desa Hilir Kantor, Kecamatan Menyuke Pasar, Darit, Desa Bagak, dan Kecamatan Jelimpo. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Marpina, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Marpina. Ya, terima kasih rekan Mei. Memang banjir sempat terjadi di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Ngabang, Jelimpo, dan Menyuke. Nah, banjir ini berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Landak itu terjadi karena tingginya intensitas hujan ini di wilayah hulu sungai, yaitu di daerah Menyuke, Kecamatan Menyuke, yang menyebabkan air dari sungai yang meluap itu mengalir ke arah hilir, yang mengakibatkan daerah Ngabang juga ikut terendam banjir. Nah, banjir itu mulai terjadi sejak tanggal 15 November 2022, di mana puncaknya itu mengalami kenaikan dari ketinggian air bervariasi dari 1 meter sampai 3 meter, dan di beberapa pemukiman warga itu ada yang ketinggiannya 20 sampai 50 cm. Nah, kemudian untuk banjir ini tanggal 17 November sudah berangsur surut, dan sampai saat ini beberapa pemukiman warga di bantaran sungai juga sudah surut airnya, dan warga juga sudah mulai melakukan pembersihan di pekarangan rumah dan rumah yang memang sempat terdampak banjir. Dan memang informasi dari warga, banjir ini memang sudah menjadi hal yang biasa terjadi ketika memasuki musim hujan. Jadi warga sudah tidak heran dan memang sudah sering mengantisipasi ketika hujan intensitas hujan cukup tinggi. Nah, sampai saat ini kondisi hujan juga sudah surut. Kondisi banjir juga sudah surut, dan kondisi cuaca juga sudah mulai membaik. Artinya tidak terlalu sering lagi turun hujan dengan intensitas deras di Kabupaten Landak. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Marpina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kegiatan Pekan Peduli Orang Utan atau PPO oleh Yayasan Palung telah dilaksanakan di kantor Yayasan Palung Bentangor Education Center, Desa Pampang Harapan, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Semarak Pekan Peduli Orang Utan ini diharapkan menumbuhkan kepedulian terhadap perlindungan dan pelestarian orang utan. Pada kesempatan tersebut, Edi Rahman selaku Direktur Lapangan Yayasan Palung menyampaikan bahwa momentum Pekan Peduli Orang Utan tahun 2022 ini untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap orang utan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Jovi Lasta, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Jovi. Oke, terima kasih rekan Mei. Bisa saya sampaikan bahwa beberapa waktu lalu pihak dari Yayasan Palung telah melaksanakan Pekan Peduli Orang Utan PPO tahun 2022. Nah, ini dalam rangka untuk menjaga kelestarian keberadaan orang hutan yang ada di wilayah Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Nah, jadi berdasarkan keterangan yang saya himpun dari Bapak Edi Rahman selaku Direktur Lapangan Yayasan Palung, beliau menyampaikan bahwa hadirnya kegiatan Pekan Peduli Orang Utan tahun 2022 ini sebagai upaya untuk menjaga kelestarian keberadaan orang hutan di wilayah Gunung Palung. Gunung Palung ini ada di daerah Kabupaten Kayong Utara juga seperti itu. Nah, inilah habitat atau keberadaan orang hutan ini ada di daerah Gunung Palung itu sendiri. Nah, karena kita tahu juga bahwa orang hutan ini adalah satwa yang dilindungi seperti itu, maka melalui Pekan Peduli Orang Hutan ini merupakan kampanye secara nyata atau keberlangsungan dari kita sendiri manusia untuk menjaga keberadaan kelestarian orang hutan seperti itu.
Nah, untuk rangkaian dari kegiatan PPO tahun 2022 ini, nah selain dilaksanakan kampanye peduli orang hutan, ini juga dilaksanakan penanaman pohon juga, dan juga ini ada beberapa perlombaan seperti itu. Nah, tentunya ini untuk semangat juga bagi para pelajar juga yang di daerah wilayah Kabupaten Kayong Utara, nah tepatnya ini di Kecamatan Sukadana juga. Nah, ini tentunya kampanye ini juga mengajak siswa-siswi untuk lebih aktif, lebih lebih mendukung gerakan dari perlindungan atau peduli terhadap orang hutan. Nah, ini untuk rangkaian kegiatannya sendiri ini yang dilaksanakan untuk siswa-siswi juga ini dalam pekan peduli orang hutan ini juga ada lomba kerajinan anyaman bagi siswa-siswi seperti itu seperti yang terlihat di slide ini. Ada lomba menggambar juga untuk tingkat SD seperti itu, SMP dan SMA juga. Ada juga lomba cerdas cermat, ada juga workshop dan talk show terkait dengan pelestarian orang hutan. Seperti itulah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Bentangor yang ada di Desa Pampang Harapan, tepatnya di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalbar. Poin utama di sini adalah tentunya ini untuk jaga kelestarian keberadaan orang hutan yang ada di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Nah, melalui PPO ini merupakan kampanye nyata dari pihak Yayasan Palung mengajak seluruh masyarakat, termasuk juga siswa-siswi yang ada di wilayah Kabupaten Kayong Utara untuk menjaga dan melestarikan keberlangsungan orang hutan yang ada di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Sekian dari saya, rekan Mei. Terima kasih rekan Jovi Lasta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Gelaran Pekan Olahraga Pariwisata Nasional atau Poparnas 2022 di Palembang resmi dibuka Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Pembukaan Poparnas 2022 Palembang ini ditandai dengan pertandingan basket eksebisi tim Menparekraf Sandiaga Uno melawan tim Persatuan Bola Basket atau Perbasi Palembang di Kampus Politeknik Pariwisata Palembang. Sandiaga Uno yang tergabung di tim Menparekraf berhasil menahan imbang tim Perbasi dengan skor 12-12. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Linda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Linda. Baiklah, terima kasih. Memang Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno ini membuka secara langsung Poparnas 2022 yang ada di Palembang. Nah, untuk pembukanya ditandai dengan pertandingan basket eksebisi dari tim Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno melawan tim basket Perbasi dari Palembang. Ini kegiatannya di Kampus Politeknik Pariwisata Poltek Palembang. Nah, memang Sandiaga Uno bersama timnya melawan Perbasi ini sempat imbang 12-12. Dan Sandiaga Uno itu bermainnya tanpa cukup piawai gitu ya, memainkan bola basket dan tak tanggung berhadapan dengan para atlet profesional di daerah Palembang gitu. Nah, Sandiaga Uno mengaku mendapatkan kegembiraan tersendiri di tengah kesibukannya ia bisa melakukan olahraga basket yang sudah digelutinya sejak masih remaja. Nah, menurut Sandiaga Uno, ia sudah dari masa remaja suka main basket, tapi kalau untuk eksebisi melawan atlet basket yang udah profesional itu baru kali ini ya. Nah, untuk Perbasi juga sepertinya kata Uno itu memberikan peluang supaya tim dari Menparekraf bisa menang, namun memang hasil akhirnya adalah imbang. Nah, Sandiaga Uno juga berharap mudah-mudahan untuk Poparnas pertama yang diadakan pada tanggal 19 sampai 22 November ini bisa sukses sesuai harapan dan bisa lebih berkembang pada Poparnas tahun mendatang. Nah, para peserta Poparnas ini meliputi kalangan mahasiswa ilmu kepariwisataan nasional yang bertanding merebutkan piala berdiri Menparekraf untuk cabang olahraga bulu tangkis, basket, 3-on-3, tenis meja, futsal, e-sport, seni pencaksilat, sport dance, competition, dan masih banyak yang lainnya. Untuk peserta Poparnas yang mendaftar itu mencapai 179 mahasiswa dari 110 satuan kerja atau kontingen. Untuk menurut Sandiaga Uno sendiri, Palembang difokuskan untuk mengusung keunggulan di bidang pariwisata berbasis olahraga karena memang di Palembang ini cukup dikenal dengan spot tourismnya begitu nih. Kembali ke Mei. Baik, terima kasih rekan Linda atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menparekraf Sandiaga Uno. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya main basket dari masa remaja, tapi itu kan tadi eksebisi, jadi bertanding melawan pemain basket beneran dari Perbasi.
Tapi ternyata Pak Faisal jago juga ya. Pak Faisal, Pak Dila, Pak Dila sama satu lagi kan Pak Enos itu bentuknya sih tidak kelihatan kayak pemain basket karena ada agak hamil muda di sini, tapi beliau bisa mencetak gol pertama dan kita bisa ya tentunya ada rasa terima kasih Popatnas terwujud karena kita melihat bahwa sports tourism atau pariwisata berbasis olahraga ini menjadi salah satu bentuk produk wisata yang banyak diminati, dan Poltekpar Palembang ini yang akan mengusung keunggulan di bidang pariwisata berbasis olahraga. Tim PS Palembang akhirnya berhasil mempertahankan gelar juara Piala Gubernur U20 setelah berhasil mengalahkan tim PS Muara Enim dengan skor 1-4 di babak final Piala Gubernur U20 yang berlangsung di lapangan atletik JSC Palembang pada Kamis 17 November sore. Meski di babak pertama tim PS Palembang berjuluk Segentar Alam dengan sebutan Betaji ini sempat bermain imbang 1-1. Gol pertama PS Palembang disumbangkan bek tengah Mariono Susilo gol di babak pertama. Pertandingan pun dijeda waktu dengan keseruan para pemain Old Star yang tergabung dalam tim Forkompimda menghadapi gabungan tim OPD Asprof pada fun game partai hiburan menjelang babak final sekaligus penutupan Piala Gubernur U20. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos Abdul Hafiz yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hafiz. Oke, terima kasih rekan Mei. Ya, pemirsa, tim PS Palembang yang dikomandoi oleh Sekda Kota Palembang selaku presiden klub PS Palembang yakni Ratu Dewa memang sejak awal telah berkomitmen untuk bisa mempertahankan kembali Piala Gubernur U20 untuk di tahun 2022 ini. Dan komitmen itu sendiri seiring juga dengan materi pemain dan juga coach yang mengarsiteki tim ini yakni Samsul Anwar Ramsah, dan juga ada di belakangnya ada direktur pengembangan prestasi yakni Jarod yang merupakan the legend dari pemain Sriwijaya FC tahun 2004 lalu. Dan ini juga didorong juga ada semacam stimulus yakni berupa saweran bonus dari klub yang diperintahkan oleh presiden klub yakni kepada manajer klub Fadli. Dan terakhir itu memang dari sejak awal itu dari sejak pertandingan babak penyisihan pertama itu setiap ada kemenangan itu selalu akan ada stimulus berupa saweran bonus. Dan terakhir tim Muara Enim Bukit Asam, tim PS Palembang memberikan saweran berupa 1,2 juta setiap golnya untuk para pemain. Dan presiden klub PS Palembang Ratu Dewa sejak awal juga mengingatkan untuk para pemain untuk tetap disiplin, selain memang ada semacam stimulus tadi untuk disiplin dan untuk bisa tetap menjadi pemain yang nantinya untuk bisa dibanggakan untuk setiap ada ajang yang baik itu untuk Kota Palembang maupun Provinsi Sumatera Selatan. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Abdul Hafiz atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Presiden Klub PS Palembang. Berikut tayangannya untuk Anda. Doa dari seluruh warga Kota Palembang, juga ucapan terima kasih saya kepada para coach yang ada, para... Ya, kembali kami informasikan kepada tim juara 4, 3, 2, dan 1 agar segera berbaris kepada seluruh pemain masing-masing tim, karena rangkaian acara penutupan akan segera kita mulai. Selalu berdoa, minta doa restu dari orang tuanya, dan itu alhamdulillah para pemain cukup disiplin dan hari ini memetik kemenangan. Sekali lagi terima kasih banyak, dan kepada teman-teman media juga dari awal saya lihat support PS Palembang, terima kasih banyak pada kesempatan hari ini. Pak, apresiasi terhadap kemenangan ini seperti apa, Pak? Ya, apresiasi ada beberapa bonus tadi, saya juga sudah menyiapkan bonus untuk kemenangan mereka, 20 juta saya siapkan, terus tadi saya support lagi, dan juga ada beberapa tadi para sponsor juga sudah bisik-bisik dengan saya untuk kasih support
support bagi anak-anak sekalian, dan selanjutnya tetap akan kami bina karena ada PR lagi menuju Liga 3 ya. Oke, Pak Rodewan. Cabang olahraga basket di Pekan Olahraga atau Porprov Sulawesi Utara ke-11 tahun 2022 memasuki hari terakhir pada Minggu 20 November hari ini. Hingga berita ini dirangkum telah menyelesaikan perebutan medali perunggu kategori 5 ons putri, di mana Kabupaten Minahasa berhasil mengalahkan Kota Bitung dengan skor 5-2, 6-2. Sedangkan di kategori 3-3 putri, perebutan medali perunggu diraih tim Kabupaten Minsel menang atas Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Christian Wayongkere, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Christian. Ya, selamat siang rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, dapat kami laporkan dari arena Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara atau Porprov Sulut ke-11 tahun 2022 yang berlangsung di Kabupaten Bola Mongondo dan Kota Mobagu untuk cabang olahraga bola basket. Hari Minggu ini sudah memasuki hari terakhir, di mana pada hari ini sudah mempertandingkan perebutan medali perunggu untuk kategori 5 on 5 putri antara Kabupaten Minahasa melawan Kota Bitung, di mana Kabupaten Minahasa berhasil menang atas Kota Bitung. Dan untuk nomor 3x3 perebutan medali perunggu juga sudah diselenggarakan dan keluar sebagai juara untuk kategori 3x3 putri. Dan kategori putra, untuk putra ada tim dari, untuk putri, 3x3 putri diraih oleh tim dari Minahasa Selatan yang menang atas Kota Manado. Kemudian untuk 3x3 putra, untuk babak final akan berlangsung setelah pertandingan perebutan medali perunggu untuk kategori 5 on 5 antara Kota Manado dan Kabupaten Minahasa. Sementara itu sebentar juga akan berlangsung babak final untuk kategori 3x3 putri antara Kota Bitung melawan Kabupaten Minahasa Utara, dan perebutan medali emas untuk nomor 5 on 5 putra antara Kota Bitung melawan Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, Tribuners dan rekan Mei, partai final di nomor putra 5 on 5 di Porprov Sulut ke-11 ini disebut-sebut sebagai Derby Yadika, di mana tim basket putra dan Kota Bitung dan Minahasa Selatan merupakan kontingen yang tinggal atau berakomodasi di SMA Yadika, di mana kedua tim ini setiap hari sering bertemu saat latihan pagi ataupun sore, sehingga mereka menyebut partai final untuk putra bola basket 5 on 5 antara Minsel dan Bitung merupakan derby Yadika. Demikian rekan Mei laporan dari kami. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih rekan Christian Wayongkere, selamat bertugas kembali. Jelang Piala Dunia 2022 di Qatar, masyarakat Kopandakan 1 Kecamatan Kota Mobagu Selatan perang bendera. Ratusan bendera dari 32 peserta Piala Dunia 2022 dikibarkan masyarakat. Mengusung tema Kampung Bola, masyarakat Desa Kopandakan 1 Kota Mobagu memasang ratusan bendera di pinggir jalan. Tak hanya itu, pada Sabtu kemarin masyarakat berkumpul dan melakukan konvoi mengelilingi Kota Mobagu untuk menyambut Piala Dunia. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Sujarpin Dondo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sujarpin. Ya, rekan Mei dan Tribuners dimanapun berada. Jelang Piala Dunia 2022, animo serta euforia terasa hingga ke Kota Mobagu, Sulawesi Utara, di mana jelang pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar ini, masyarakat Kota Mobagu, tepatnya di Desa Kopandakan 1, memasang bendera timnas yang jadi peserta dalam gelaran Piala Dunia. Tak tanggung-tanggung, ratusan bendera terpasang berjajar di pinggir jalan. Dengan mengusung tema Kampung Bola, masyarakat baik muda dan tua memasang bendera andalan mereka masing-masing, hingga atmosfer sebelum pembukaan Piala Dunia sangat terasa.
Bendera yang dipasang adalah bendera dari 32 tim yang jadi peserta di Piala Dunia. Sebelumnya juga pada Sabtu 19 November kemarin, masyarakat Kopanakan 1 juga berkumpul dan melakukan konvoi serta mengelilingi kota-kota Umbagu. Dalam konvoi tersebut, masyarakat memasangkan bendera atau atribut-atribut dari timnas kesayangan mereka untuk sekedar mencari euforia, di mana pembukaan Piala Dunia akan segera dilakukan. Meskipun ratusan bendera dari 32 peserta Piala memenuhi pinggiran jalan yang ada di sepanjang Desa Kopanakan 1, Tribuners, pada pusat kampung bola, pemuda Kopanakan 1 juga tidak lupa memasang bendera merah putih sebagai bendera kebanggaan negara itu sendiri. Ya, rekan Mei, terima kasih. Rekan Mei. Baik, terima kasih rekan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah sempat menghilang selama sepekan usai dirawat di RSUD Kota Bogor, Urip Saputra, pria yang sebelumnya disebut hidup lagi setelah meninggal, akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Urip Saputra dan istrinya menyerahkan diri ke Polres Bogor pada Jumat 18 November malam. Saat ini Polres Bogor masih melakukan pemeriksaan terhadap Urip dan akan mengumumkan perkembangan lebih lanjut. Lalu, bagaimana nasib Urip Saputra setelah menyerahkan diri kepada polisi? Terkait kasus ini, Urip bisa saja menjadi tersangka jika ditemukan unsur pidana. Namun Polres Bogor juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan restoratif justice terhadap Urip Saputra. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan kemungkinan Urip Saputra statusnya bisa menjadi tersangka. AKBP Iman Imanuddin menyebut pemeriksaan yang dilakukan kepada Urip ini pihaknya akan menelisik alat bukti terlebih dahulu, termasuk perihal pasal yang mungkin akan disangkakan kepada Urip. Meski begitu, Iman memastikan akan tetap menegakkan hukum sesuai apa yang terjadi. Disinggung soal restoratif justice, Iman mengatakan potensi itu selalu terbuka. Terkini, selain memeriksa Urip Saputra dan istrinya, Polres Bogor juga mengejar penyebar video Urip tersebut. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menjelaskan pengejaran terhadap penyebar video itu demi pelurusan isu yang berkembang di tengah masyarakat. Ia juga mengungkapkan adanya indikasi penyebaran video itu demi menyebarkan informasi yang tidak benar, sehingga adanya kemungkinan diberikan sanksi hukuman. Sejauh ini, Polres Bogor sudah memeriksa 10 saksi terkait peristiwa ini, seperti sopir ambulans, pihak hotel, hingga warga yang menyambut peti mati Urip. Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah yang diselenggarakan di Kota Solo menyisakan cerita unik. Salah satunya dialami oleh Rojici, penggembira asal Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Bagaimana tidak, ia disangka hilang oleh pihak keluarganya yang sampai membuat pengumuman orang hilang. Setelah diusut, ternyata Rojici bukan hilang, melainkan pulang lebih dulu ke kampung halaman, menaiki bus dari terminal seorang diri. Adik dari Rojici bernama Nur Hojin membenarkan bahwa kakaknya sudah ditemukan dan diketahui memang pulang terlebih dahulu. Nur Hojin menceritakan ia bersama keluarganya termasuk Rojici tiba di Kota Solo pada Jumat 18 November malam dengan menggunakan satu mobil pribadi. Setibanya di Solo, rombongannya diarahkan untuk transit di wilayah perumahan Gremet tak jauh dari Stadion Manahan yang menjadi lokasi pembukaan muktamar. Peristiwa itu bermula saat Rojici tak bisa masuk ke Manahan untuk mengikuti pembukaan muktamar. Rojici kemudian berjalan jauh mencari layar yang disediakan panitia. Atas dasar itu, Rojici kemudian berinisiatif untuk pulang sendiri ke kampung halaman menggunakan bus lewat terminal. Sebenarnya Rojici membawa handphone, namun saat itu kartu selulernya mengalami masalah. Rojici juga sempat membeli kartu baru namun belum bisa digunakan karena harus melakukan registrasi menggunakan KK dan KTP. Menurut keterangan
Rojici naik bus dari terminal pada Sabtu 19 November sekitar pukul 16 dan sampai di Brebes pada Minggu 20 November dini hari. Nurhojin mengatakan setelah semalaman mencari, akhirnya ada kabar dari kampung bahwa Rojici sudah tiba di rumah. Rojici pun tiba di rumah dengan keadaan selamat dan tak kurang suatu apapun.
Satuan Lalu Lintas Polres Nunukan menggelar pelatihan uji praktik SIM secara gratis mulai November 2022. Pelatihan uji praktik SIM gratis itu dilaksanakan di lapangan Apel Tribrata Polres Nunukan. Kasat Lantas Polres Nunukan AKP Arofik Aprilian mengatakan tujuan memberikan pelatihan ini untuk memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan SIM namun gagal dalam ujian praktik. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Felis. Baik rekan Mei dan Tribunars, memang pada November 2022 ini, Satuan Lalu Lintas Polres Nunukan menggelar pelatihan uji praktik SIM secara gratis untuk masyarakat di Pulau Nunukan khususnya. Kasat Lantas Polres Nunukan AKP Arofik Aprilian mengatakan tujuan pihaknya memberikan pelatihan ini untuk memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan SIM namun gagal dalam ujian praktek, termasuk juga pemohon SIM baru yang akan memohon untuk mendapatkan SIM baru di Polres Nunukan. Pelatihan uji praktik SIM gratis ini dapat diikuti baik pemohon SIM A maupun SIM C, dan latihan dilaksanakan seminggu 3 kali, yakni pada hari Senin, Rabu, Jumat, dan Jumat mulai pukul 15 sampai pukul 17 atau mulai dari pukul 3 sore hingga pukul 5 sore di lapangan Apel Tribrata Polres Nunukan. Uji praktik SIM di Nunukan ini dibuat dalam bentuk 3 model. Pertama, untuk sepeda motor jalur zigzag, kedua uji trek angka 8, dan ketiga berbalik arah membentuk huruf U. Untuk roda 4 sendiri, latihan maju, mundur lurus, mundur zigzag, kemudian parkir pada penjelasan untuk zigzag sendiri. Peserta akan dianggap gagal bila kaki turun ke tanah, menjatuhkan patok atau menyentuh patok. Kemudian uji trek angka 8, peserta akan dianggap gagal apabila menjatuhkan patok, menyentuh patok, kaki turun ke tanah, dan salah jalur. Terakhir yaitu berbalik arah membentuk huruf U. Peserta dianggap gagal bila menjatuhkan patok, atau keluar daripada jalur. Arofik menyebut animo masyarakat di Nunukan khususnya masih kurang untuk mengikuti latihan uji praktik SIM. Menurutnya, ketiga model uji praktik SIM tersebut dibuat untuk mengukur tingkat kemahiran pengemudi, utamanya sepeda motor, dalam mengatur keseimbangan tubuh saat mengemudi kendaraan di jalan raya. Kompetensi pengemudi kendaraan dibutuhkan karena menurut Arofik karena mereka dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain ketika di jalan raya. Bagi masyarakat di luar Pulau Nunukan, tak perlu khawatir karena Lantas Polres Nunukan juga berupaya menjangkau kecamatan lainnya untuk melakukan simulasi uji SIM secara gratis. Dia berharap kepada masyarakat yang ingin mendapatkan SIM A ataupun SIM C agar segera mendaftarkan diri ke Polres Nunukan. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Kembali ke Medi Studio. Terima kasih rekan Felis atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Istri Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir, Siti Nurjanah Johantini, meraih suara terbanyak dalam pemilihan formatur PP Aisyah di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Sabtu 19 November. Ia menempati peringkat pertama dengan perolehan 1.258 suara. Siti juga berpotensi kembali terpilih menjadi Ketua Umum PP Aisyah. Kendati demikian, saat ini jumlah formatur masih ada 7 orang. Penentuan Ketua Umum PP Aisyah akan dilakukan setelah tim formatur lengkap berjumlah 13 orang. Lantas seperti apakah profil Siti Nurjanah Johantini? Siti lahir di Yogyakarta pada 15 Agustus 1958. Namanya saat ini tercatat sebagai dosen program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Siti merupakan lulusan S1 Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta tahun 1986. Di tahun 2002, ia meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 3 tahun setelahnya, tepatnya pada 2005, Siti kembali meraih gelar Magister. Namun ia mendapatnya dari Universitas Gadjah Mada dan bergelar Magister Ekonomi.
Siti sudah aktif di organisasi Muhammadiyah sejak dirinya duduk di bangku sekolah. Ia bergabung dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Kala itu, ia sempat menjabat pimpinan pusat IPM di bidang Ipmawati periode 1983-1986. Dari IPM, Siti aktif di organisasi Nasyiatul Aisyah atau Nasyiyah, salah satu organisasi otonom Muhammadiyah untuk remaja putri. Ia pun terpilih menjadi Ketua Umum Nasyiyah periode 1990 hingga 1995 berdasarkan hasil Muktamar Nasyiatul di Yogyakarta. Berangkat dari Nasyiyah, Siti masuk sebagai pengurus Aisyah. Ia kemudian mendapat amanah menjadi Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan atau LPP PP Aisyah periode 2000-2005. Di tahun 2010, Siti terpilih sebagai Ketua Umum PP Aisyah menggantikan Siti Khamamah Suratno. Siti memegang jabatan tersebut selama 2 periode, yaitu 2010, 2015, dan 2015 hingga 2020. Dikutip dari situs resmi Aisyah, Siti juga dikenal sebagai aktivis perempuan. Ia termasuk satu di antara pendiri Yayasan Anissa Suwasti, lembaga swadaya masyarakat perempuan pertama di Indonesia. Menurut hasil e-voting dalam sidang Muktamar Aisyah ke-47 di Editorium UMS Kota Solo, Jawa Tengah pada Minggu 20 November, Siti Nurjana Johantini meraih suara terbanyak. Istri Haidar Nasyir ini memperoleh 1.258 suara dari total 1.814 anggota Muktamar Aisyah. Di peringkat kedua ada Siti Aisyah dengan perolehan 1.179 suara. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melantik 27 pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kota seprovinsi Jawa Barat periode 2022-2027 secara serentak. Pelantikan yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center Kabupaten Bogor ini turut dihadiri Ketua Serikandi Demokrat Anissa Larasati Pohan, anggota DPR RI Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Sukantono Surato, dan sejumlah nama besar lainnya di DPP Partai Demokrat, serta 11.000 kader Partai Demokrat di Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bangga dengan para pengurus DPC yang dilantik karena memiliki semangat juang yang tinggi. Bahkan ia mengatakan sejumlah pengurus DPP Demokrat yang hadir tersebut ingin menyaksikan secara langsung semangat para pemimpin seprovinsi Jawa Barat. Menurutnya, Partai Demokrat patut berbangga diri atas perjuangan yang selama ini dilakukan oleh para kadernya yang mampu mendongkrak elektabilitas Partai Demokrat baik di Jawa Barat maupun di tingkat nasional. Selain itu, di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih pasca pandemi, mulai dari daya beli yang melemah, PHK di mana-mana, hingga dampak dari perang di tingkat elit, dirinya juga berpesan agar para kader untuk terus berjuang bersama, juga membantu masyarakat terutama bagi yang tidak mampu.
Harga telur ayam di Malinau, Kalimantan Utara mengalami kenaikan harga pekan ini. Menurut pantauan, rata-rata harga sejumlah komoditas pangan di Malinau Kota, khususnya telur ayam dihargai di atas Rp60.000 per piring. Pedagang sembako di Malinau Kota, Andi Baso mengatakan harga telur ayam sebelumnya sempat turun di bawah Rp60.000. Saat ini, telur ayam dijual seharga Rp65.000 per piring. Menurutnya, selain kendala pengiriman, kenaikan harga disebabkan tingginya permintaan khususnya menjelang akhir tahun. Hal yang sama diungkapkan pedagang sembako di Pasar Induk Malinau bernama Salmiah. Menurutnya, sejumlah komoditas biasanya naik menjelang akhir tahun, termasuk cabai rawit dan bawang serta bahan bumbu dapur diprediksi mengalami penyesuaian harga menjelang hari besar keagamaan dan tahun baru. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Desrait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Dari guru-guru pesantren banyak yang dibunuh. Apa yang Islam itu dibunuh pesantren itu. Hampir habis dulu, Mas. Itu ceritanya pada ya omong-omong dari teman-teman itu. Oh, PKI itu harus ngentakne pesantren. Ini adalah gerbong Kertapati, di mana di dalam gerbong ini dulunya untuk mengangkut 108 korban keganasan PKI di Madiun di tahun 1948. Dari 108 korban, 67 diketahui identitasnya, sedangkan 41 sisanya tidak diketahui identitasnya sama sekali. Ada kepala ditaruh di atas, di apa itu, kuburan itu. Di apa ya, ning dhuwure tembok dhuwur. Itu kepala manusia taruh itu ada juga. Pada hari Sabtu PON 18 September 1948 dini hari, terdengar suara tembakan di kota Madiun sebagai tanda dimulainya aksi kaum komunis mendirikan negara Soviet Indonesia. Ribuan orang komunis dan simpatisannya membawa senapan, arit, dan senjata tajam lain dari berbagai penjuru wilayah sekitar Madiun seperti Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi untuk melakukan pemberontakan. Salah satunya adalah Front Demokrat Rakyat atau FDR yang dibentuk mantan Perdana Menteri yang dijatuhkan Amir Syarifuddin. Adapun latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948 menyusul jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada masa itu. Penyebab jatuhnya kabinet Amir akibat kegagalannya pada perundingan Renville yang merugikan Indonesia.
Untuk merebut kembali kedudukannya, 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Bahwa PKI Madiun itu merupakan kolaborasi antara komunis yang dipimpin oleh Musso dengan Front Demokrasi Rakyat atau yang kita kenal dengan FDR yang dikomandoi oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin atau mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Perdana Menteri Syarifuddin setelah perjanjian Renville ternyata oleh parlemen diputus bersalah, maka dia dimosi tidak percaya. Perdana Menteri Syarifuddin akhirnya dicopot jabatannya sebagai Perdana Menteri karena dia terbukti menerima uang dari Belanda. Akhirnya Perdana Menteri Amir Syarifuddin setelah dilepas jabatannya, kemudian dia ke Madiun untuk bergabung dengan Musso dan memprakarsai berdirinya Front Demokrasi Rakyat yang berhaluan komunis atau berhaluan kiri. Dua kekuatan itu berkumpul di Madiun yang kemudian akan mengadakan gerakan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Aksi pemberontakan yang dilakukan FDR dan pasukan PKI di Madiun berlangsung mengerikan dengan diwarnai aksi penculikan dan pembunuhan. Tak hanya menculik elit birokrat, pamong praja, polisi, tentara, guru, tokoh organisasi yang dianggap berseberangan dengan PKI, mereka juga memburu para kiai dan ulama yang dianggap sebagai penghalang ideologi komunisme. Saya angkatan jenengan saya itu saya seger. Ini di mana di jalan sini jalan semua itu pakai ireng itu. Mencari musuh yang diambil itu polisi, sipil, orang tua saya mau diambil sudah didaftar tapi alhamdulillah orang hati diambil karena pamong praja loh. Pembunuhan itu sampai naik mah dulu. Jadi potong itu saya tahunya itu di apa gue Sungai Madiun itu loh. Itu saya tahu hanya tinggal satu orang dipotong itu aja. Tinggal itu, waduh aku. Pipi kayak beleh, pitek ada kepala ditaruh di atas di apa itu kuburan itu di apa ya ning dhuwur tembok dhuwur itu kepala manusia taruh situ itu ada juga pernah dulu saya kan ngeri sekali lah zaman dulu lah. Ngeri ya ini kadang-kadang itu kalaupun jangan datang sini itu saya ingat dulu itu ngeri ingat lagi kadang-kadang itu. Bahkan dalam rangkaian pemberontakannya kala itu, PKI memiliki slogan Pondok Bobrok, Langgar Bubar, Santri Mati. Slogan menghancurkan pesantren bukan hanya gertakan semata. Pasukan PKI benar-benar melakukan teror penculikan hingga pembunuhan terhadap kaum santri. Mereka menyerbu berbagai tempat terutama pondok pesantren yang dianggap sebagai musuh dari kelompok kiri atau kelompok komunis. Dengan semboyan mereka harus mencari orang-orang yang bukan merah untuk digantikan sebagai orang-orang yang merah. Itu adalah semboyan dari komunis di Madiun pada saat itu. Sejak awal memang FDR itu sudah mengincar
pondok pesantren yang namanya Sabilil Mutakin atau pondok pesantren Takeran. Pesantren Takeran atau Pesantren Sabilil Mutakin atau PSM Magetan merupakan target utama pasukan PKI yang kala itu dipimpin oleh musuh. Pesantren Takeran yang saat itu merupakan pusat gerakan Islam dianggap PKI sebagai momok utama dalam penyebaran paham komunisme oleh musuh. Pimpinan pesantren Takeran, Kiai Imam Mursyid dan sejumlah tokoh-tokoh pondok lainnya menjadi incaran utama penculikan oleh pasukan musuh. Penculikan Kiai Mursyid dilakukan oleh mantan santrinya yang menjadi PKI, yakni Ilyas alias Sipit beserta anak buah musuh yang bernama Suhud. Keduanya berhasil menculik Kiai Mursyid setelah menjebak dengan ajakan untuk berunding tentang Republik Soviet Indonesia. Kiai Mursyid awalnya menolak ajakan berunding. Hal itu karena hilangnya kepercayaan dirinya terhadap Sipit yang tak lagi menjalankan ibadah sholat. Karena Sipit gagal meyakinkan sang kiai, Suhud maju dengan mengutip ayat Al-Quran yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri." Kiai Mursyid kala itu semakin terdesak, karena juga diancam jika melawan, maka pesantren Takeran bisa dibakar habis. Setelah berhasil menculik Kiai Mursyid yang merupakan pimpinan pondok, pasukan PKI juga berupaya melakukan penculikan terhadap kiai lainnya yang merupakan tokoh penting di pesantren Takeran. Target utama selain Kiai Mursyid ialah Kiai Muhammad Tarmuji. Namun, upaya penculikan gagal karena yang bersangkutan berada di luar kota. Tak mau pergi dengan tangan kosong, pasukan PKI lantas melakukan penangkapan dan bahkan pembantaian terhadap para pengasuh pondok. Dari guru-guru pesantren ini banyaknya dibunuh. Apa yang Islam ini dibunuh pesantren itu. Hampir habis dulu, Mas. Itu ceritanya pada ya omong-omong dari teman-teman itu. Oh, PKI itu ada ngentak nih pesantren. Kiai Hamzah dan Kiai Nurun yang mengajar di pesantren Takeran juga ditangkap pasukan FDR. Mereka dibawa ke desa Batokan kemudian dibunuh dan dibuang di lubang Batokan. Kesadisan pembantaian yang dilakukan PKI di pesantren Takeran merenggut 14 nyawa termasuk Kiai Mursyid. Bahkan hingga pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 berakhir, jasad Kiai Mursyid tak dapat ditemukan hingga sekarang. Tak ada yang tahu pasti di mana Kiai Mursyid dihabisi. Bahkan dalam data milik PKI, tidak ada identitas korban atas nama Kiai Mursyid. Selain membunuh kaum kiai, pasukan PKI juga menyasar bupati, patih, sekretaris kabupaten, jaksa, ketua pengadilan, kapolres, komandan kodim, dan aparat Kabupaten Magetan. Aksi penculikan serta penawanan para kiai, bupati, dan para birokrat dipusatkan di pabrik gula Rejosari, Goranggareng, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Menangkap beberapa tokoh-tokoh agama, kemudian mereka dibawa ke tahanan Magetan. Setelah dibawa ke Magetan, kemudian pada tanggal 19 September 1948 beramai-ramai mereka membawa ke pabrik gula Rejosari yang kita kenal dengan nama Loji Rejosari. Dari pabrik gula inilah merupakan saksi bisu tentang kekejaman dari PKI musuh. Mereka menawan kelompok agama, menawan para kiai, menawan para polisi. Para tawanan dibawa menuju pabrik gula Rejosari menggunakan lori tebu milik pabrik gula untuk kemudian disiksa bahkan dibunuh.
Setelah ditawan di pabrik gula Rejosari, pasukan PKI membawa para korbannya menggunakan kereta pengangkut gula menuju desa Soko. Ratusan korban baik yang tewas ataupun masih hidup diangkut menggunakan gerbong Kertapati menuju sumur kematian. Sebelumnya, gerbong kereta ini digunakan untuk mengangkut gula yang sudah jadi ke stasiun Kanigoro, Madiun. Setelah sampai di desa Soko, korban dibawa dan dibuang ke sebuah sumur. Beberapa orang yang masih hidup ditimbun hidup-hidup dengan batu besar. Setidaknya ada sebanyak 108 korban yang dimasukkan ke dalam sumur tua tersebut. Namun hanya 67 korban yang diketahui namanya, sedangkan 41 lainnya tidak dikenal. Ditemukan juga mayat dari Bupati Magetan yaitu Sudirjo, kemudian Jaksa Magetan yaitu Raden Murti, kemudian tokoh masyarakat yang bernama Muhammad Suhud. Sebelumnya mereka dibawa ke pabrik gula Rejosari, ditahan di sana bersama orang-orang lain yang menjadi lawan dari kelompok komunis ini. Ratusan orang itu kemudian sebagian dibawa ke Soco, diangkut melalui lori tebu yang pada saat itu dipergunakan untuk menempatkan para tawanan ini. Nah, dari pabrik gula inilah sebanyak lebih dari 108 orang mereka dibawa, kemudian diturunkan di daerah Soto, masuk wilayah Bendo ini, di lubang-lubang sumur tua mereka dibantai dengan cara disiksa. Ini adalah gerbong Kertapati, di mana di dalam gerbong ini dulunya untuk mengangkut 108 korban keganasan PKI di Madiun di tahun 1948. Dari 108 korban, 67 diketahui identitasnya, sedangkan 41 sisanya tidak diketahui identitasnya sama sekali. ...108 korban yang diangkut dengan gerbong tadi kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang sekarang dibangun sebuah monumen. Dan inilah adalah daftar nama 67 korban yang diketahui dan 41 sisanya tidak diketahui. Korban yang berakhir tragis di desa Soko termasuk Bupati Magetan Sudipyo, Jaksa R. Murti, dan M. Suhud. Tak hanya di Magetan, PKI juga berhasil mengambil kekuasaan di pusat kota Madiun setelah melakukan penjarahan dan penculikan terhadap sejumlah tokoh. Sama seperti di Magetan, dalam pemberontakan yang dipimpin Muso itu, mereka menculik para kiai, elit birokrat, pamong praja, polisi, tentara, guru, tokoh organisasi yang dianggap berseberangan dengan PKI. Suasana di Madiun sama mengerikannya seperti di Magetan. Pasukan PKI memburu dan menculik setiap orang yang merupakan pamong, aparat, maupun pejabat.
Penculikan dan pembantaian terjadi di berbagai penjuru kota, bahkan mayat-mayat korban dibiarkan bergelimpangan di tempat mereka dibunuh. Peristiwa di Madiun kemudian sampai ke ibu kota Republik, saat itu berada di Yogyakarta. Presiden Soekarno pun bertindak cepat dan tegas. Dalam pidatonya, Soekarno segenap rakyat harus menjatuhkan pilihan antara ikut pemerintahannya atau ikut musuh. Pilih satu di antara dua, ikut musuh dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta. Insya Allah dengan bantuan Tuhan akan bisa memimpin negara Republik Indonesia yang merdeka, tidak dijajah dengan negara manapun juga. Saya mendengar radio, Bung Karno mengatakan bahwa PKI adalah PKI yang mengkhianati negara. Dan pilihlah Soekarno-Hatta atau Musso di situ. Musso pun membalas Soekarno dengan pidato yang menyatakan bahwa rakyat daerah Madiun telah memegang kekuasaan negara dalam tangannya sendiri. Soekarno budak-budak Jepang dan Amerika. Musso selamanya menghamba pada kepentingan rakyat Indonesia. Hidup merdeka, menang perang, seru Musso. Namun pidato Musso kala itu hanyalah pengakuan sepihak dari kaum komunis, bukan suara yang mewakili rakyat Madiun. Pada faktanya, rakyat Madiun memilih untuk tetap mempercayai Soekarno sebagai presiden dan menolak berdirinya Republik Soviet Indonesia. Republik Soviet Indonesia yang dibuat Musso pun hanya seumur jagung. Pada 30 September 1948, pemberontakan PKI mampu dipadamkan kekuatan gabungan TNI. Kini untuk mengenang peristiwa berdarah pemberontakan PKI di Madiun, didirikan sebuah monumen di lokasi yang kabarnya merupakan tempat mengubur sejumlah korban pembantaian PKI. Lokasi di mana monumen Kresek berdiri dahulunya merupakan tempat eksekusi sejumlah tokoh masyarakat, ulama, polisi, dan tentara. Aksi kekejaman Musso bahkan digambarkan dalam sebuah patung besar yang berada di atas sebuah bukit. Patung tersebut menggambarkan Musso yang sedang mengayunkan pedangnya ke seorang lelaki tua yang merupakan seorang kiai. Sosok pria yang digambarkan hendak dibunuh Musso itu adalah representasi Kiai Husein, salah seorang ulama yang berpengaruh dan anggota DPRD Kabupaten Madiun saat itu. Selain patung Musso dan Kiai Husein, ada pula relief peninggalan sejarah tentang PKI di Madiun pada tahun 1948. Momentum G30 SPKI merupakan peristiwa bersejarah di Indonesia yang identik dengan meninggalnya para jenderal di Jakarta di tahun 1965. Namun belum banyak yang tahu bahwa sebenarnya Partai Komunis Indonesia atau PKI sudah ada di Indonesia jauh sebelum peristiwa di Jakarta tersebut terjadi, tepatnya di kota Madiun. Pemberontakan PKI di kota Madiun merupakan peristiwa yang keji yang merenggut banyak nyawa orang sekitar, bahkan para tokoh ulama. Di Monumen Kresek juga terdapat prasasti batu yang berisi nama-nama prajurit TNI dan tokoh di Madiun yang gugur dalam pertempuran melawan PKI di Desa Kresek.
Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Minggu 20 November 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tim nasional berbagai negara yang mengikuti ajang akbar tersebut memadati area fan zone pada Minggu dini hari tadi. Suasana Qatar sangat meriah. Para supporter mengenakan jersey masing-masing. Sebagian di antara mereka membawa bendera pula. Tak sedikit warga setempat yang ikut bergembira di zona fan zone. Mereka bernyanyi bersukaria menyambut perhelatan 4 tahunan tersebut. Ada beberapa titik sejumlah besar orang dapat berkumpul bersama, bahkan sebelum turnamen dimulai. The Souk Waqif Doha, tujuan wisata utama. Kemudian jalan setapak di antara restoran luar ruangan dengan cepat dipenuhi banyak orang pada Jumat malam juga waktu setempat. Selain itu, stasiun kereta bawah tanah terdekat terlihat antrean panjang. Bahkan ada pula yang saling dorong dalam antrean tersebut. Sementara pada Sabtu malam waktu setempat dimulai lebih lancar karena semua pekerja di negara ini libur. Pertunjukan kembang api besar-besaran menerangi cakrawala gedung pencakar langit hingga membuat orang yang lewat terpesona. Namun tepat setelah jam 8 malam, kerumunan memadati fan zone. Mereka hendak menghadiri konser yang menampilkan penyanyi Lebanon, Miriam Fares, dan penyanyi Kolombia, Maluma. Menurut pihak berwenang Qatar, acara di fan zone tersebut dipadati sekitar 40.000 supporter. Qatar sangat bangga dengan momen berkumpulnya para supporter tersebut. Para supporter memiliki banyak opsi hiburan saat hadir di fan zone itu. Mereka juga bisa mengikuti agenda fun football yang diselenggarakan di tempat yang sama. Suasana fun football dikemas dengan mengutamakan kenyamanan bagi fans mandiri atau yang sudah berkeluarga. Tribuners, inilah yang paling ditunggu-tunggu. Piala Dunia 2022 akan dibuka dengan pertandingan perdana antara sang tuan rumah, yaitu Timnas Qatar, melawan Ekuador pada Minggu malam nanti. Duel Qatar versus Ekuador akan dihelat di Stadion Al Bayt Al Khor mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Piala Dunia 2022 merupakan kali pertama turnamen 4 tahunan ini dihelat di negara Timur Tengah. Timnas Qatar juga untuk pertama kali dalam sejarah akan bermain di Piala Dunia. Sejarah baru terukir di Qatar. Jika biasanya Piala Dunia digelar pada pertengahan tahun, kali ini pada akhir tahun. Mengingat suhu di Qatar sedikit menurun pada akhir tahun ini. Timnas Qatar nantinya juga akan menjadi negara Asia ketiga penyelenggara Piala Dunia setelah Korea Selatan dan juga Jepang pada tahun 2002. Pelatih Timnas Qatar, Felix Sanchez, sudah tidak sabar menghadapi Timnas Ekuador.
Felix Sanchez memastikan anak asuhnya sudah sangat bekerja keras untuk menghadapi pertandingan bersejarah tersebut. Melirik head-to-head antara kedua tim, timnas Qatar justru diunggulkan dari Ekuador. Qatar baru sekali bertemu dengan Ekuador pada 12 Oktober 2018 lalu, dan mereka berhasil menang dramatis dengan skor 4-3. Kini di hadapan pendukungnya sendiri, timnas Qatar berpotensi menambah panjang rekor positifnya saat bertemu Ekuador. Kehadiran supporter dan bermain di kandang sendiri tentunya akan jadi motivasi tambahan Qatar untuk menghadapi Ekuador. Timnas Qatar juga tengah memiliki pemain-pemain yang bisa diandalkan ketika melawan Ekuador di laga perdana Piala Dunia 2022 kelak. Sosok Almos Ali memiliki rekor apik ketika bertemu Ekuador. Striker timnas Qatar tersebut berhasil mencetak 2 gol saat terakhir bertemu dengan tim berjuluk Latrit itu. Namun, laga Qatar versus Ekuador sudah dibumbui sejumlah kontroversi sebelum pertandingan. Dugaan penyuapan ini dilaporkan oleh pakar politik dan Direktur Regional British Center di Arab Saudi, yaitu Amjad Taha. Qatar diduga melakukan suap kepada 8 pemain timnas Ekuador agar mengalah. Ia mengklaim bahwa 8 pemain Ekuador tersebut disuap dengan uang senilai 7,4 juta dolar atau sekitar 115 miliar rupiah. Timnas Qatar punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan fase grup melawan timnas Ekuador pada Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Almos Ali yang berposisi sebagai penyerang di timnas Qatar punya panggung besar untuk membuktikan kapasitas timnya sebagai jawara Asia. Tentunya starting 11 timnas Qatar ketika menghadapi Ekuador menjadi sorotan tersendiri. Almos Ali diprediksi akan masuk dalam 11 susunan pemain Qatar untuk melawan Ekuador malam nanti. Meski baru berusia 26 tahun, Almos Ali tercatat sebagai top skor sepanjang masa Qatar dengan koleksi 34 gol dalam 74 laga. Pundi-pundi gol pemain Al Duhail itu berpotensi menambah koleksi golnya di Piala Dunia 2022 yang dimana Qatar sebagai tuan rumahnya. Selain Almos Ali, Hassan Al-Haidos kemungkinan akan menjadi ancaman utama Qatar. Kapten The Maroons tercatat sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas. Di usianya yang menginjak 31 tahun, Hassan Al-Haidos sudah tampil dalam 165 pertandingan bersama timnas Qatar. Keduanya menjadi tumpuan Felix Sanchez dalam skuad The Maroons. Selain itu, Sanchez juga kemungkinan akan memasukkan Al-Shab Hassan, Al-Rawi, dan Miguel Salman. Kemudian Ahmed Boudiaf, Hatem, serta Afif. Qatar punya banyak kelebihan dalam keikutsertaannya tahun ini di Piala Dunia 2022. Selain lolos otomatis tanpa kualifikasi, timnas Qatar bakal mendapat dukungan penuh dari publiknya. Apalagi dalam 5 pertandingan persahabatan terakhir, Qatar tidak tersentuh kekalahan. Anak asuh Felix Sanchez menang atas Albania.
Nicaragua, Guatemala, Honduras, dan juga Panama. Meskipun kelima tim tersebut berada di bawah Qatar dalam ranking FIFA. Tribuners supporter timnas Ekuador telah tiba di Qatar untuk mendukung negaranya yang mengikuti Piala Dunia 2022. Timnas Ekuador akan melakoni laga pembuka di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti melawan sang tuan rumah yaitu Qatar. Jelang laga tersebut, sikap optimis ditunjukkan oleh 4 pendukung timnas Ekuador yang ditemui langsung oleh jurnalis Tribunnews Eko Priyono di sekitar Hospitality Collection Center Doha pada Sabtu waktu setempat. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dengan membawa bendera negara dan juga mengenakan jersey timnas Ekuador. Mereka pun memprediksi skuad Latri menang 3-0 atas tuan rumah Qatar di laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A. Pendukung timnas Ekuador itu diantaranya bernama Jose Pascual yang mengenakan kacamata warna kuning dan tanpa jambang di dagunya. Kemudian Albaron yang membawa bendera timnas Ekuador dengan mengenakan kacamata hitam. Ketiga ada Gabriel Moran yang membawa bendera timnas Ekuador dan satu-satunya yang tidak menggunakan kacamata hitam. Terakhir adalah Chelsea Garces yang mengenakan kacamata dan memiliki jambang di dagunya. Ketika Tribunnews menanyakan keberadaan mereka di Qatar, mereka kompak menjawab untuk mendukung timnas Ekuador pada laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A melawan Qatar. Tak lupa para supporter timnas Ekuador juga yakin pasukan Gustavo Alfaro mampu meraih kemenangan telak 3-0 dari Qatar. Terakhir, mereka menyebut Moises Caicedo sebagai pemain bintang Latri. Pemain berposisi gelandang itu kini telah mencatatkan 25 gol sejak debut dengan timnas Ekuador pada 9 Oktober 2020. Gelandang andalan Brighton and Hove Albion itu juga telah mempersembahkan 2 gol untuk timnas Ekuador. Patut dinantikan bagaimana penampilan Caicedo pada laga perdana negaranya timnas Ekuador kontra timnas Qatar di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti.
Kabar buruk bagi timnas Prancis menjelang kick-off Piala Dunia 2022 Qatar. Prancis akan diperkuat oleh striker andalannya Karim Benzema. Artinya untuk pertama kali sejak 1978, Piala Dunia digelar tanpa pemenang Ballon d'Or. Menjelang pertandingan tersebut, penyerang timnas Prancis Karim Benzema terus berjuang untuk sembuh dari cedera hamstring. Juru gedor milik Real Madrid itu sempat ikut latihan bersama kelompok besar selama 15 menit pada Jumat 18 November waktu setempat. Namun setelah itu Benzema memisahkan sendiri dari kelompok, kemudian ia berlatih sendiri. Benzema melakukan latihan ringan dengan bola, lalu menjalani sesi latihan khusus dengan fisioterapis timnas Prancis. Benzema juga sebelumnya berlatih sendiri sejak timnas Prancis tiba di Qatar pada Rabu 16 November. Kemudian pada hari Minggu tadi, timnas Prancis akhirnya secara resmi mengumumkan absensi Benzema di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, sangat sedih akan hal tersebut, sebab dia mengetahui bahwa Piala Dunia 2022 merupakan target utama Benzema. Karim Benzema adalah striker utama timnas Prancis. Posisinya sebagai penyerang, kemudian kemungkinan besar akan digantikan oleh Olivier Giroud yang sedang on fire bersama AC Milan. Tercoretnya Benzema bukan berarti menyudahi urusan Prancis dengan cedera hamstring. Selain Benzema, ada satu pemain timnas Prancis yang sedang berjuang melawan cedera hamstring, yakni Raphael Varane. Varane menerima cedera tersebut pada akhir Oktober lalu. Kemudian cedera hamstringnya diberitakan mulai pulih. Pemain yang berpetan sebagai bek tengah itu merasa lebih baik setelah latihan pada Jumat lalu. Didier Deschamps memiliki sejumlah opsi pemain untuk menggantikan Karim Benzema. Pertama adalah Moussa Diaby yang perkuat timnas Prancis dalam 8 pertandingan selama musim 2021-2022. Ada juga Wissam Ben Yedder yang memiliki 19 caps bersama Prancis. Penampilan terakhirnya bersama Les Blues yakni pada 6 Juni 2022 di UEFA Nations League. Martin Terrier yang bermain untuk Rennes juga bisa menjadi pilihan Deschamps. Ia baru membela timnas Prancis di kelompok umur U20 dan U21. Pada Piala Dunia 2022, timnas Prancis tergabung di grup D bersama Australia, Denmark, dan juga Tunisia. Lawan pertama yang akan dihadapi sang juara bertahan adalah Australia, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Janoub pada Rabu 23 November dini hari waktu Indonesia Barat.
Kita beralih pada informasi selanjutnya, Tribuners. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar dipastikan ada beberapa pemain bintang yang absen. Terbaru ada Karim Benzema yang gagal memperkuat timnas Perancis karena cedera. Namun Benzema bukan satu-satunya pemain yang dihantam cedera menjelang Piala Dunia 2022. Setidaknya ada 6 pemain bintang lainnya yang harus absen pada gelaran World Cup edisi kali ini. Yang pertama ada Sadio Mane dari timnas Senegal. Awalnya, timnas Senegal tetap memasukkan nama Sadio Mane untuk skuad yang berangkat ke Qatar, meski penyerang Bayern Munchen itu sedang dibekap cedera. Namun pada akhirnya, timnas Senegal mencoret Mane pada hari Kamis 17 November lalu. Kedua ada Nicolas Gonzalez dari timnas Argentina. Argentina sebelumnya mengumumkan 26 pemain yang akan berangkat ke Qatar pada 11 November lalu. Gonzalez dari Fiorentina turut dibawa pelatih Lionel Scaloni ke Piala Dunia 2022. Namun pada hari Kamis, usai laga uji coba kontra Uni Emirat Arab, Nicolas Gonzalez mengalami cedera, sehingga harus diganti oleh penyerang Atletico Madrid, Angel Correa. Kemudian ada Joaquin Correa dari timnas Argentina. Dua pemain Argentina mengalami cedera pada hari yang sama. Selain Nicolas Gonzalez, pemain lainnya adalah Joaquin Correa. Tempat Joaquin Correa di skuad Argentina untuk Piala Dunia 2022 lantas digantikan oleh Thiago Almada. Keempat ada Bartłomiej Dragowski dari timnas Polandia. Polandia kehilangan sang kiper menjelang Piala Dunia 2022. Penjaga gawang yang berkarir di Liga Italia bersama Spezia itu absen karena cedera dan tempatnya digantikan oleh Kamil Grabara. Kelima, ada Presnel Kimpembe dari timnas Prancis. Timnas Prancis menjadi tim yang paling menderita menjelang Piala Dunia 2022. Les Bleus harus kehilangan 3 pemain beberapa hari menjelang pembukaan Piala Dunia. Bek tengah Presnel Kimpembe dihantam cedera dan harus digantikan oleh Axel Disasi. Yang keenam ada Christopher Nkunku dari Prancis juga. Dengan 12 gol dari 15 pertandingan Liga bersama RB Leipzig musim ini, Nkunku diprediksi akan menjadi senjata lain timnas Prancis pada Piala Dunia 2022. Namun, harapan Nkunku tampil pada turnamen di Qatar pupus setelah mengalami cedera saat latihan. Sebagai pengganti, Didier Deschamps kemudian memanggil striker Frankfurt, yaitu Randal Kolomuani. Dan yang terakhir, ada Karim Benzema dari timnas Prancis juga. Benzema menjadi pemain Prancis terkini yang harus absen pada Piala Dunia 2022 karena dihantam cedera. Pemenang Ballon d'Or 2022 tersebut mengalami cedera saat menjalani sesi latihan pada hari Sabtu kemarin. Alhasil Benzema dicoret dari skuad Prancis yang akan berlaga pada Piala Dunia 2022 Qatar.
Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan semua orang aman berada di Qatar selama Piala Dunia 2022. Dia menerangkan bahwa Piala Dunia adalah turnamen untuk semua orang. Hal ini buntut dari isu LGBT yang dilarang masuk ke Qatar selama gelaran Piala Dunia. Lesbian, gay, biseksual, transgender adalah ilegal di Qatar. Tentu saja hal itu menjadi momok bagi turis LGBT yang datang ke Qatar untuk menyaksikan perhelatan akbar Piala Dunia 2022. Namun Gianni Infantino menyebut dirinya sudah mendapatkan informasi. Pihak Qatar mengonfirmasi semua orang diterima di negaranya tersebut. Ia kemudian menyinggung persyaratan FIFA, yaitu setiap orang harus disambut tanpa diskriminasi apapun. Presiden FIFA nyaris tidak bicara soal sepak bola ketika jumpa pers jelang pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Gianni Infantino memusatkan perhatiannya pada apa yang disebutnya kemunafikan kritik Barat, terutama mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan fasilitas infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar disebut mengalami ketidakadilan. Gianni Infantino menyebut negara Eropa terlebih dahulu melakukannya. Ia juga telah menghabiskan banyak waktu membela keputusan FIFA pada tahun 2010 untuk memberikan Piala Dunia ke Qatar. Turnamen ini akan menjadi sejarah, sebab untuk kali pertama digelar di Timur Tengah. Namun di sisi lain terperosok dalam kontroversi. Sebut saja dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Mulai dari kematian pekerja migran, kondisi yang dialami mereka, LGBTQ, hingga hak-hak perempuan. Infantino mengakui ada hal-hal yang tidak sempurna, namun dia menyebut beberapa kritik sangatlah tidak adil dan menuduh Barat telah melakukan standar ganda. Infantino mengatakan kemajuan telah dibuat di Qatar dalam mengatasi berbagai masalah dan perubahan nyata membutuhkan waktu. Yang tak kalah ditunggu-tunggu pada Piala Dunia 2022 Qatar adalah opening ceremony. Ya, opening ceremony atau upacara pembukaan akan menjadi penanda awal dimulainya pesta sepak bola terakbar Piala Dunia 2022 Qatar. Berdasarkan jadwal opening ceremony Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Stadion Al Bayt Al Khor Qatar pada Minggu malam atau menjelang laga pembuka Qatar versus Ekuador. Personel grup K-pop BTS, Jungkook, menjadi salah satu musisi kenamaan dunia yang telah dipastikan masuk dalam daftar penampil. Jungkook akan menampilkan soundtrack resmi Dreamers. Member termuda BTS itu akan tampil sekitar pukul 21.40 sampai 22.10 waktu Indonesia Barat.
Jungkook merupakan artis Korea Selatan pertama yang tampil di panggung pembuka Piala Dunia. Di samping itu masih terdapat sederet musisi top lainnya yang dikabarkan bakal ikut meramaikan jalannya opening ceremony Piala Dunia 2022. Seperti penyanyi dan penulis lagu asal Nigeria, Pato Ranking, serta rapper Amerika Serikat yaitu Lil Belly. Selain itu, juga ada grup musik Amerika Serikat, Black Eyed Peas, yang dikabarkan ikut tampil pada opening ceremony Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt. Upacara pembukaan Piala Dunia biasanya identik dengan pertunjukan budaya tuan rumah dan penampilan musisi kenamaan dari berbagai negara. Sajian serupa juga akan ditampilkan pada opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar. Sebelumnya, musisi Inggris Dua Lipa dan Rod Stewart juga sempat diisukan bakal tampil di opening ceremony. Akan tetapi keduanya sudah membantah kabar tersebut. Mereka menolak tampil menyusul segala kontroversi yang terjadi selama persiapan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Tribuners striker timnas Polandia, Robert Lewandowski, menyebut nama Lionel Messi dan mengaku ingin mewujudkan impian di Piala Dunia 2022. Robert Lewandowski akan memimpin timnas Polandia berjuang di Piala Dunia tahun ini. Polandia berada di grup C bersama timnas Argentina, Meksiko, dan Arab Saudi. Polandia akan memulai petualangannya dengan melawan Meksiko di Stadion 974 Doha pada Selasa 22 November pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lewandowski akan berjumpa dengan Messi ketika Polandia versus Argentina di Stadion 974 Doha pada Rabu 30 November waktu setempat atau Kamis dini hari. Ia mengaku senang memiliki kesempatan untuk bermain melawan Argentina dan juga Lionel Messi. Menurut Lewandowski, Lionel Messi mengubah sepak bola untuk selamanya. Ia pun mengaku ingin mewujudkan impian pada Piala Dunia 2022 di Qatar, yaitu mencetak gol di Piala Dunia yang kemungkinan bisa ia wujudkan pada edisi kali ini. Sorotan tentu akan mengarah kepada Robert Lewandowski dan Lionel Messi yang merupakan bintang sekaligus kapten dari tim masing-masing. Lewandowski adalah salah satu penyerang terbaik di dunia. Di sisi lain, Lionel Messi dianggap sebagai pemain terbaik dunia. Messi sendiri datang ke Qatar berbekal performa menawan bersama tim Paris Saint-Germain. Meski duel tersebut sangat dinantikan, Lewandowski mengaku saat ini dirinya sama sekali tidak memikirkan Argentina. Fokus utamanya sekarang hanya ke laga melawan timnas Meksiko yang menjadi pertandingan pertama timnas Polandia di Piala Dunia 2022 Qatar.
Piala Dunia 2022 di Qatar akan dimulai pada 20 November hingga 18 Desember 2022. Ajang tersebut akan menjadi kesempatan bagi beberapa pemain untuk memecahkan rekor. Salah satunya adalah Lionel Messi. Pemain timnas Argentina itu bisa memecahkan 8 rekor di Piala Dunia 2022. Mulai dari memecahkan rekor milik Paolo Maldini hingga milik Diego Maradona. Pertama, Messi bersama Luka Modric dari Kroasia bisa menjadi pemain pertama yang memenangkan 2 bola emas dalam sejarah Piala Dunia. Messi sendiri pernah memenangkan penghargaan tersebut saat membawa Argentina menjadi finalis Piala Dunia 2014 silam. Sementara itu, Modric juga memperoleh bola emas ketika membantu Kroasia menjadi finalis Piala Dunia 2018. Kini Messi dan Modric menjadi 2 pemain yang berpotensi bisa memenangkan penghargaan sepatu emas sebanyak 2 kali di Piala Dunia. Kedua, Messi secara khusus bisa memecahkan catatan Diego Maradona yang masih memegang rekor penampilan terbanyak bersama Argentina di Piala Dunia. Maradona saat ini tercatat sudah tampil dalam 21 laga selama perhelatan Piala Dunia. Messi hanya terpaut 2 laga saja, mengingat La Pulga sejauh ini sudah tampil sebanyak 19 kali di Piala Dunia. Artinya Messi hanya butuh 3 laga untuk bisa menyalip rekor Maradona sebagai pemain Argentina dengan penampilan terbaik di Piala Dunia. Ketiga, bersamaan dengan peluang Messi memecahkan rekor jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia, ia juga bisa menyalip rekor milik Lothar Matthäus yang menjadi pemain dengan caps terbanyak selama Piala Dunia, yakni 25 laga. Untuk bisa menyamai rekor maupun menyalip rekor legenda Jerman itu, Messi tentu harus mampu membawa Argentina maju sejauh mungkin di Piala Dunia edisi kali ini. Selanjutnya, Messi bersama Cristiano Ronaldo secara tidak langsung akan segera tampil dalam ajang Piala Dunia untuk edisi kelima secara beruntun. Baik Messi dan Ronaldo secara tidak langsung akan menyamai Antonio Carvajal hingga Rafael Marquez yang sudah terlebih dahulu mengukir rekor tersebut. Selanjutnya, Messi juga punya tantangan untuk memecahkan rekor dari Pele sebagai pencetak assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan jumlah 10 assist. Messi saat ini masih mengoleksi 5 assist dan dibutuhkan 5 lagi bagi La Pulga untuk menyamai rekor Pele. Keenam, tantangan rekor lain yang bisa dipecahkan Messi adalah rekor milik Gabriel Batistuta. Batistuta saat ini masih memegang status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina di Piala Dunia. Kemudian koleksi 10 gol mengantarkan Batistuta berhak menyandang status tersebut. Messi sendiri butuh setidaknya mencetak 4 gol lagi untuk menyamai rekor milik Batistuta. Dengan rekor ke-7 alias terakhir yang bisa dipecahkan Messi soal jumlah kemenangan terbanyak yang masih dipegang oleh Miroslav Klose. Mantan penyerang timnas Jerman itu tercatat sudah memenangkan 17 laga selama bermain di Piala Dunia. Messi butuh 5 kemenangan lagi bersama Argentina untuk bisa menyamai rekor bersejarah milik Klose.
Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, termasuk dalam daftar 10 pemain tertua di Piala Dunia 2022 Qatar. Ronaldo yang kini berusia 37 tahun menempati peringkat ke-9 dalam daftar tersebut. Sementara pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar adalah Alfredo Talavera. Kiper timnas Meksiko itu akan berusia 40 tahun 63 hari ketika Piala Dunia 2022 dimulai pada akhir pekan ini. Jika mendapatkan kesempatan tampil di Qatar, Alfredo Talavera akan menjadi pemain ke-8 yang bermain di Piala Dunia ketika berusia 40 tahun atau lebih. Talavera akan mengikuti jejak Dino Zoff dari Italia, kemudian ada pula Peter Shilton dari Inggris, hingga Ali Boumaineff dari Tunisia. Sosok terakhir dalam deretan nama-nama tersebut ada sang pemegang rekor sebagai pemain tertua dan pernah tampil dalam sejarah Piala Dunia. Essam El Hadary mengukir rekor tersebut ketika mengawal gawang timnas Mesir pada Piala Dunia 2018 Rusia. Usia Essam El Hadary ketika bermain di Piala Dunia 2018 Rusia adalah 45 tahun. Menilik skuad timnas Meksiko, peluang Alfredo Talavera bermain di Piala Dunia 2022 Qatar terbilang sangat kecil. Sebab ia adalah pemain pelapis kiper utama timnas Meksiko, yaitu Guillermo Ochoa. Pada Piala Dunia 2022 Qatar, nantinya Ochoa akan berusia 37 tahun, sama seperti Ronaldo. Namun Ochoa tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar karena faktor tanggal dan bulan kelahiran. Terdapat 3 pemain berusia 37 tahun lainnya yang juga tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022. Hal ini dikarenakan faktor tanggal dan bulan lahir. 3 pemain tersebut adalah Steve Mandanda dari Prancis, Brian Ruiz dari Costa Rica, dan Kapten Timnas Kroasia Luka Modric. Daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 sangat menarik karena Ronaldo menjadi satu-satunya pemain depan atau penyerang yang masuk. Separuh dari 5 pemain dalam daftar adalah penjaga gawang. Pemain non-kiper tertua Piala Dunia 2022 adalah kompatriot Ronaldo, Pep yang juga gelandang senior timnas Kanada, yaitu Atiba Hutchinson. Pep dan Hutchinson akan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar ketika berusia 39 tahun. Adapun Piala Dunia 2022 akan menjadi yang kelima bagi Cristiano Ronaldo. Bintang Manchester United itu berpeluang mengukir rekor fantastis jika mampu mencetak 1 gol di Piala Dunia 2022 Qatar. Jika terwujud, Ronaldo akan menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia berbeda-beda. Sekalipun akhirnya gagal mencetak gol, CR7 tetap akan mengukir sejarah hanya dengan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar.
Pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 antara Qatar versus Ekuador menjadi momen debut bagi teknologi semi-automated offside technology dan Al-Rihla. Semi-automated offside technology merupakan teknologi offside semi-otomatis yang akan digunakan untuk kali pertama di Piala Dunia 2022. Sementara itu, Al-Rihla adalah bola resmi Piala Dunia 2022 yang akan digunakan pertama kali di pertandingan Qatar versus Ekuador. Pendeteksi offside semi-otomatis bukanlah teknologi yang menggantikan VAR untuk membantu wasit menentukan keputusan offside. Sebaliknya, pendeteksi offside semi-otomatis akan sejalan dengan VAR terkait keputusan offside. Bahkan Tribuners, teknologi itu disebut akan membuat keputusan offside tampil lebih cepat dan akurat. Pendeteksi offside semi-otomatis sudah dicoba pada beberapa ajang seperti FIFA Arabic Cup 2021 dan Piala Dunia Antar Klub 2021. Mekanisme kerja teknologi ini dengan menanamkan chip di tengah bola. Selain itu, ada sebanyak 12 kamera optik yang dipasang mengitari stadion. Sensor yang ditanamkan berupa 500 Hz IMU system yang berfungsi untuk mendeteksi sentuhan kaki pada bola, hingga bisa menjadi dasar penilaian posisi pemain offside atau tidak. Di sisi lain, Al-Rihla juga memegang peranan penting dalam menentukan offside para pemain. Bola resmi Piala Dunia 2022 itu dilengkapi dengan sensor gerak IMU atau Inertial Measurement Unit yang membuat keputusan wasit terkait offside semakin akurat. FIFA optimis menggunakan pendeteksi offside resmi Tribuners, FIFA optimis penggunaan pendeteksi offside semi-otomatis dan Al-Rihla bakal membantu kinerja wasit di Piala Dunia 2022. Ketua Komite Wasit FIFA menegaskan kedua teknologi itu akan mempercepat pengambilan keputusan wasit di lapangan. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa juga saksikan tim kesayangan Anda di Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung mulai malam ini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Seradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan dua orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
Saya sekarang berada di pintu masuk ke puncak Gagoan di kawasan Paninggahan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ini pintu masuk dan di bawahnya ada jaringan air bersih dari mata air di puncak gunung sana. Dan kita nanti akan mendaki ke puncak Gagoan. Tonton terus video perjalanan saya. Puncak Gagoan atau Bukit Gagoan adalah satu di antara spot wisata alam terbaik di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Letaknya ada di ketinggian perbukitan Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok. Lokasinya cukup mudah dicapai menggunakan kendaraan bermotor roda 2 maupun 4, tapi hanya sampai di pelataran parkir sebelum pendakian. Oke guys, kita akan jalan menuju ke tempat parkir kendaraan sebelum mendaki ke puncak Gagoan, dan di depan inilah Bukit Gagoan, dan kita bisa melihat panorama yang istimewa. Oke guys, kita tiba di kaki Bukit Gagoan dan di belakang ini adalah tangga naiknya. Katanya sih baru setengah jalan tangganya. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya berikut ini. Muncak ke Bukit Gagoan. Nanti akan kita lihat panoramanya seperti apa. Oke, ini tangga pertama. Naik sudah ada tali di kiri. Kemudian tangganya ya lumayan. Berapa menit pendakian? Katanya paling lama setengah jam. Paling cepat ya 10 menit katanya. Oke, kita jajal seperti apa. Kali lagi ada panorama Danau Singkarak di bawah sana, dan di sebelah kanannya adalah bagian dari Bukit Gagoan. Dari Kota Padang, Puncak Gagoan bisa ditempuh dalam tempo kira-kira 2 hingga 2,5 jam perjalanan melewati tanjakan fenomenal Sitinjau Lawik. Tiket masuknya Rp15.000 untuk motor dan Rp20.000 untuk mobil, sudah termasuk biaya parkir. Objek wisata alam ini dikelola kelompok Desa Wisata Paninggahan. Menuju puncaknya dari parkiran hanya bisa ditempuh jalan kaki lewat jalan setapak sangat terjal. Kemiringan jalurnya rata-rata lebih dari 45 derajat. Jalur setapak yang sudah dibuat tangga hanya beberapa meter saja dari awal pendakian. Selebihnya jalan tanah bercampur kerikil dan batu-batuan lepas. Oke guys, ini tanjakan dan saya bersama Nika udah ngos-ngosan baru beberapa menit. Masih panjang puncaknya. Ayo kita gas. Jalan. Oke. Untungnya ada tali, jadi kita tertolong ya kak ya. Jalurnya ini bagus, tetapi harus hati-hati karena banyak serpian batu, kerikil-kerikil, bisa bikin tergelincir, dan beberapa tiang pegangan untuk jalannya ini pagar gitu, itu sudah lepas. Oke, kita nanjak terus. Dari beberapa spot yang pernah saya lewati, pernah saya jelajahi, ada Sabana Dang Daun, ada Gunung Tambora, ini Gagoan juga istimewa. Nah, lihat panorama di atas, ke kanan, ya, Danau Singkarak ada di sana. Ini guys, tambangnya sampai di atas sana, kita bisa berpegangan pada tangga ini.
tanjakan masih lumayan panjang, belum ada bonus. Mantap, mantap bro. Di beberapa rute disediakan tali tambang untuk membantu pengunjung supaya lebih aman. Sepanjang perjalanan, pengunjung bisa melihat panorama sangat indah di kiri kanan jalan. Jurang-jurang dalam ratusan meter dan tebing-tebing terjal diselubungi rerimbunan pohon dan hutan. Danau Singkarak terbentang indah di bawah perbukitan yang mengelilinginya. Setelah mendaki selama lebih kurang 30 menit, tibalah di puncak Gagoan yang sangat menawan. Sabana atau padang rumput dan ilalang terhampar maha luas hingga lereng-lereng puncaknya yang meninggalkan bentangan alam berwarna kuning kecoklatan. Inilah puncak Gagoan, satu di antara spot wisata alam terbaik di kawasan eksotik jajaran Bukit Barisan, Sumatera Barat. Oh, ini nih. Bagaimana? Jalannya bagaimana nanjaknya? Mudah-mudah sulit. Mudah-mudah sulit. Berapa kali ke sini? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Baru merasakan sensasinya. Wah, sensasinya. Terbayar lunas nanti, tenang. Ya. Ini juga baru pertama kali? Iya, Pak. Woi. Siap, Pak. Wah, tinggal 2 meter lagi nyampe itu. Oke, pelan-pelan. Geser ke kiri, Kal, pegangan tali. Aman. Yuk, tinggal sedikit lagi. Nah, gantian. Tadi, Kak. Yuk. Gak apa-apa duluan ya. Ini pegang tali aja daripada begitu. Yuk. Babak terakhir. Kita akan segera sampai di bawah dan parkiran, dan kita bisa istirahat menutup perjalanan kita Carito Ranah Minang. Ya, mantap jaya. Tuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Minggu 20 November 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, event Muktamar Fair di Colomadu pada Sabtu 19 November 2022 kemarin berlangsung dengan meriah. Dari pagi hingga malam, event tersebut diisi dengan beragam acara seru Tribuners. Tak ketinggalan, ratusan stand pun turut memadati kawasan di Colomadu untuk memanjakan penggembira Muktamar yang hadir dari berbagai kota. Dan untuk mengetahui kemeriahannya, kita sudah tersambung dengan rekan Nurul dari Tribun Travel. Silakan rekan Nurul. Ariska, Muktamar Fair yang digelar di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah berlangsung meriah. Acara yang digelar dalam rangka memperingati Muktamar ke-48 Muhammadiyah ini dilangsungkan pada Sabtu 19 November 2022. Acara ini dihadiri oleh para penggemar dan juga para penggembira dan juga para warga masyarakat hampir dari seluruh masyarakat di Indonesia yang datang menggunakan bus rombongan maupun kendaraan pribadi. Acara ini berlangsung sangat meriah, di mana berdiri banyak sekali stand, ada 500 lebih stand bazar yang digelar mulai dari pagi sampai malam. Kemudian ada ratusan stand itu terbagi menjadi dua lokasi. Yang pertama ada di dalam gedung pabrik gula di Colomadu, yang kedua ada di bagian luar, terluar dekat dengan area parkiran. Untuk di dalam gedung pabrik gula di Colomadu sendiri, ada ratusan stand, mulai dari otomotif, skincare, produk-produk aksesoris, hingga olahan UMKM. Kemudian untuk bagian terluar, banyak sekali stand makanan, kemudian ada aksesoris, pakaian, dan juga lain sebagainya. Untuk bagian terluar sendiri, selain stand, juga didirikan panggung megah yang cukup besar untuk beberapa acara, mulai dari Dai Cilik, festival musik, hingga yang paling malam itu ada acara perwayangan. Acara ini diikuti oleh hampir seluruh warga dari seluruh Indonesia yang bisa berkunjung secara gratis. Warga juga bisa belanja banyak sekali kebutuhan yang bisa dibeli seperti buah tangan, makanan, camilan, oleh-oleh, dan lain sebagainya. Harganya juga sangat murah dan hampir seluruh produk yang ditawarkan itu dijual dengan harga diskon. Ariska, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Nurul dari Tribun Travel. Tribuners, pada Sabtu 19 November 2022 kemarin, Rau Pelas Benua 2022 di Gentung Kota Bontang resmi ditutup. Dalam acara penutupan ini menampilkan sejumlah kegiatan seru Tribuners, termasuk kegiatan berlimbur yang banyak dinantikan masyarakat. Sebab masyarakat Kutai mempercayai bahwa terdapat berkah air dari ritual berlimbur ini Tribuners. Dan seperti apa suasananya akan disampaikan oleh rekan Ismail Usman dari Tribun Kaltim. Silakan rekan Ismail. Halo Mas Ismail, bisa Anak Rizka dari Bontang melaporkan bahwa pada Sabtu kemarin Aero Velas Benua 2002 resmi ditutup dengan rangkaian tradisi berlimbur. Tradisi berlimbur ini merupakan rangkaian yang paling dinanti oleh seluruh warga Bontang, khususnya warga Guntung yang salah satunya masyarakat Kutai di Bontang. Ini merupakan tradisi siram menyiram dari semua warga yang hadir, baik dari pimpinan pejabat daerah maupun seluruh beberapa organisasi kedaerahan di Bontang. Ini merupakan rangkaian penutup dari Aero Velas Benua yang sebelumnya digelar pada tanggal 15 lalu, yang dibuka dengan beberapa rangkaian kegiatan, salah satunya rangkaian kegiatan Belulu Sultan, tari dewa-dewa, serta tepung tawar dan naik ayun. Di Aero Velas Benua tahun 2022 kali ini banyak menampilkan banyak rangkaian,
selain ritual ada juga beberapa perlombaan olahraga budaya yang dipusatkan di Guntung. Guntung ini merupakan wilayah atau daerah yang menjadi pusat wisata budaya di Bontang yang ditetapkan beberapa tahun lalu oleh Pemkot Bontang, yakni Basirasa. Di sini juga akan dibangun miniatur rumah Kesultanan Kutai atau Kesultanan Kutai Kartanegara maksud saya di Guntung, karena memang program utama dari Wali Kota Bontang saat ini untuk mengembangkan pariwisata. Diharap dari kegiatan yang digelar secara rutin ini akan bisa menarik pariwisata dari luar maupun lokal untuk terus berkunjung di Guntung. Hal itu diupayakan untuk agar pelaku usaha di Guntung khususnya di Bontang khususnya di Guntung bisa terus berkembang pasca pandemi COVID ini. Sebelumnya di 2 tahun terakhir ini Aero Velas Benua absen digelar karena terbentur dari aturan pemerintah Kota Bontang, yakni melarang kerumunan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang digelar oleh masyarakat. Mungkin cukup dari saya laporannya, Rizka. Terima kasih. Baik, rekan Ismail Usman dari Tribun Kaltim, terima kasih atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Untuk melestarikan budaya dan menjaga lingkungan, warga RW 5 Kelurahan Wonondri, Semarang Selatan menggelar kirap bubur Sendang Wonondri. Dalam kirap ini ada sebanyak 200 porsi bubur yang diarak dan dibagikan kepada masyarakat. Selain itu, kirap juga dimeriahkan dengan beragam rangkaian pertunjukan seni budaya, Tribuners. Dan untuk melihat kemeriahan kirap di sana, ada rekan Budi Susanto dari Tribun Jateng yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Budi. Ya, selamat siang, Ariska. Jadi kirap bubur Sendang sendiri itu digelar dari tahun 2017. Nah, tapi ya untuk 2 tahun lalu, tempatnya 2019 sampai ke 2021 itu kirap bubur Wonondri sendiri tidak digelar karena adanya pandemi COVID-19, dan tahun ini digelar kembali dengan kemeriahan yang begitu luar biasa karena diikuti oleh ratusan masyarakat dan dari jajaran pemerintahan. Jadi di sana itu selain mengarak 200 porsi bubur juga digelar beberapa kesenian seperti barong, terus ada tarian tradisional dengan tujuan yaitu melestarikan budaya. Dan juga ada pembersihan sendang yang dijadikan sebagai sumber mata air. Nah, yang menarik adalah sendang tersebut nantinya akan dijadikan percontohan untuk pengelolaan air baku yang ada di Kota Semarang. Karena di Kota Semarang ini kan ada beberapa isu yang jadi isu nasional juga, yaitu Semarang akan tenggelam karena penurunan tanah di sini sangat memprihatinkan. Jadi adanya pelarangan terkait pengeboran sumur atau penggunaan air dalam untuk sebagai konsumsi di masyarakat, dan ini didukung oleh pemerintah. Jadinya adanya kirap ini selain untuk melestarikan budaya, pemerintah juga mendukung untuk menggunakan sumber air yang dari sendang itu sebagai sumber air baku nantinya. Dan acara kali ini adalah acara yang sangat menarik karena baru pertama kali setelah pandemi dilakukan, dan antusias masyarakat di sana memang sangat luar biasa. Seperti itu, rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Budi Susanto dari Tribun Jateng. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan PLT Wali Kota Semarang Heva Ariata G. Rahayu serta Trisi Suwanto Ketua RW 5 Kelurahan Wonondri. Berikut liputannya untuk Anda. Wonondri, ya, ini adalah salah satu nguri-nguri budaya yang harus dilestarikan karena kita melihat bahwa sebenarnya kalau saya melihat sendang ini dulu, walaupun mungkin saya tidak tahu sejarah, sebenarnya ini merupakan sumber mata air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, sehingga ya sendang Wonondri. Jadi yang perlu adalah bagaimana nantinya sendang ini dikembalikan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Karena tadi saya lihat ini sebenarnya kata dari Pak RW ini kan ada mata airnya ya, ada 4 mata air dan di tengah ada 1, tapi karena itu kena sedimen sehingga keruh dan bau ya, sehingga nanti kami mencoba untuk melakukan revitalisasi atau
bisa diaplikasikan hal Iya, ya sebenarnya itu kan karunia Tuhan ya, bahwa di mana-mana ini ada beberapa sendang ini kan sebenarnya untuk memberikan mata air untuk minum, untuk mungkin yang kegiatan lain, sehingga memang ini perlu apa lagi? Ini kirapnya ini sudah dari tahun berapa sih sebenarnya? Pertama kita laksanakan tahun 2017. Itu setelah itu kita berhenti karena ada pandemi, dan alhamdulillah ini dapat ada bantuan dari Pemkot lewat kelurahan, kita baru bisa mengadakan ini lagi. Sekaligus karena sendang sekarang manfaatnya sudah berubah, kalau dulu menjadi sumber kehidupan bagi warga dengan airnya yang jernih, yang bersih, sekarang sendang hanya bisa memberikan sebagai tempat UMKM, gebiar UMKM. Dan alhamdulillah siap gebiar di daerah Sendang itu UMKM-nya bisa laris manis dan Tanjung Wayangan. Kita bubur aja yang lebih murah, kita suku yang bareng, kita masak bareng dan kita makan bareng sebagai ungkapan rasa syukur bahwa Sendang ini masih kita jaga, kita urus. Untuk peserta kirap lebih dari 30 orang, terdiri dari ketua RW sekelurahan Wonodri, ketua RT RW 5, kemudian dari Karang Taruna, terus dari stakeholder seperti relawan Wonodri, tim COVID, dan juga dari dari peserta lain yang bagian dari keluarga Wonodri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Indonesian Cat Association Balikpapan menggelar event Cat Show, tepatnya pada Sabtu 19 November 2022 kemarin di Atrium Plaza Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam event ini diikuti sebanyak 100 ekor kucing peliharaan dari 15 kota di seluruh Indonesia, Tribuners. Menariknya, event ini menghadirkan juri dari Norwegia dan juga Swedia. Dan untuk melihat suasana dari event ini, kita sudah tersambung dengan rekan Ardiana dari Tribun Kaltim. Silakan rekan Ardiana. Baik, terima kasih rekan Ariska. Indonesian Cat Association atau ICA cabang Kota Balikpapan menggelar event Cat Show di Atrium Mall Plaza Balikpapan. Event tahunan ini diikuti sekitar 100 ekor kucing peliharaan dari 15 kota di seluruh Indonesia. Dan tak tanggung-tanggung, pihak ICA menghadirkan juri asal Norwegia bernama Stephen Jones dan juga juri asal Swedia bernama Helen Rees. Kegiatan ini menjadi perlombaan anatomi kucing dari pedigree dan juga hostcap. Ayal, beberapa kategori kucing dapat kita lihat secara langsung dalam ajang ini seperti kategori Persia, eksotik, ragdoll, Maine Coon, dan lain-lain. Ratusan kucing tersebut akan memperebutkan piala, kemudian juga roset dan juga gelar bergengsi. Dan juga kegiatan ini berlangsungkan selama 2 hari, dari tanggal 19 kemarin sampai hari ini 20 November 2022. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, beberapa peserta sempat mengalami kendala bahkan tidak lolos saat akan memasuki Kota Balikpapan. Hal ini dikarenakan prosedur dan beberapa persyaratan akibat status Kota Balikpapan yang belum bebas rabies. Jadi masih ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk melalui lalu lintas keluar masuk Kota Balikpapan, seperti uji coba sampel darah kucing, kemudian juga surat keterangan sehat dari dinas, sertifikat KH1 dan juga KH14 dari karantina, dan lain-lain. Dan juga kegiatan ini meski begitu tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya, yaitu memberikan edukasi atau pembelajaran kepada para cat lovers agar lebih baik dalam memelihara kucingnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Tribuners, kurang lebihnya mohon maaf, dan kembali ke studio Ariska. Baik rekan Ardiana dari Tribun Kaltim, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, perayaan Natal selalu disambut dengan meriah oleh umat Kristiani. Biasanya hari spesial ini juga dihiasi dengan berbagai pernak-pernik khas Natal, Tribuners. Tak heran jelang Natal seperti saat ini, sejumlah toko sudah mulai dipenuhi dengan beragam pernak-pernik Natal. Tak terkecuali di toko Gloria, Kota Manado, Tribuners. Pernak-pernik Natal di toko ini pun terbilang cukup lengkap, mulai dari pohon Natal sampai ornamen-ornamennya. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado. Silakan rekan Ferdi.
Natal memang menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu umat Kristiani di seluruh dunia. Perayaan Natal selalu identik dengan pohon yang dihias pernak-pernik dari beberapa ornamen yang sangat khas Tribuners. Perayaan Natal yang pada 25 Desember ini selalu disambut antusias warga Kota Manado, Sulawesi, salah satunya mencari pernak-pernik Natal. Satu di antaranya, tempat yang menjual pernak-pernik Natal adalah Toko Gloria di Jalan Pinaesan, Kecamatan Menang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Sumera mengungkapkan sejak buka bulan Oktober sampai saat ini, masyarakat Manado terus berdatangan untuk berbelanja. Masyarakat yang datang berbelanja dari berbagai wilayah. Sementara, Sumera menjelaskan banyak masyarakat yang datang di Toko Gloria membeli pohon Natal Tribuners. Ada yang membeli 2 dan juga ada yang membeli 3. Sumera menambahkan untuk harga pernak-pernik Natal di Toko Gloria sangat murah dan terjangkau. Selanjutnya Tribuners, Bazar Muktamar Fair di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah dihadiri oleh wisatawan dari berbagai kota di Indonesia. Pada Sabtu 19 November 2022, ratusan stand bazar siap menyambut kunjungan wisatawan. Terdapat banyak pameran, karya seni hingga produk UMKM murah meriah yang ditawarkan pada wisatawan yang hadir. Aneka makanan dan minuman pun hadir dan memberi dari berbagai kota dengan harga yang cukup terjangkau. Seperti produk aksesoris yang dijual mulai dari 3 ribuan, food and beverage mulai dari 5 ribuan, pakaian mulai dari 25 ribuan, dan masih banyak lagi. Selain itu, Muktamar Fair yang digelar di Colomadu juga menghadirkan festival musik seru Tribuners. Para pelajar dari berbagai sekolah, SMA, SMK, atau sederajat pun hadir untuk memeriahkan dengan membawakan beberapa lagu. Tribuners, kemeriahan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Kota Solo banyak menyita perhatian. Tak hanya dari peserta dan penggembira saja, namun para ojek online atau ojol pun turut memberikan perhatian khusus Tribuners. Selama acara berlangsung, terlihat para ojol tersebut nyetem di venue-venue Muktamar Muhammadiyah, termasuk di Colomadu Tribuners. Di tempat ini, para driver ojol memenuhi pintu masuk. Mereka menawarkan jasa antar kepada peserta maupun penggembira Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Lokasi yang ditawarkan pun antara lain parkir tempat kendaraan mereka berada maupun auditorium UMS tempat lokasi Muktamar berlangsung. Akibat padatnya arus lalu lintas di sekitar venue Muktamar memang memaksa peserta maupun penggembira untuk berjalan kaki dari dan ke arah parkiran kendaraan. Lantaran hal ini, penyewa ojek pun dinilai menjadi solusi terbaik.
Terkait hal ini, salah satu driver ojol, Hadi, mengaku mematok tarif Rp15.000 untuk mengantarkan peserta dan penggembira muktamar. Lantaran adanya kegiatan ini, Hari pun mengaku lebih memilih mengantar peserta dan penggembira muktamar alias offline. Bahkan ia tak menggubris orderan online yang masuk melalui aplikasi mitra kerjanya saat muktamar ke-48 berlangsung. Diketahui sebelumnya, Muktamar Muhammadiyah ini merupakan permusyawaratan tertinggi di Perserikatan Muhammadiyah. Agenda ini juga menjadi momen regenerasi, silaturahmi, dan juga kolaborasi antar perserikatan Tribuners. Acara yang diadakan dari tanggal 18 hingga 20 November ini pun dihadiri oleh jutaan orang perwakilan dan daerah Muhammadiyah se-Indonesia bahkan dunia. Pasalnya, awal mula Muktamar Muhammadiyah ini berasal dari beberapa proses kepemimpinan. Diketahui pendiri Muhammadiyah, Muhammad Darwis atau yang banyak dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922. Saat itu Muhammadiyah masih menggunakan sistem permusyawaratan dalam rapat tahunan Tribuners. Kemudian saat rapat tahun ke-11, pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh Kiai Haji Ibrahim yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934. Masa kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim, rapat tahunan berubah menjadi kongres tahunan pada tahun 1926. Hingga di kemudian hari, berubah menjadi muktamar 3 tahunan, dan seperti saat ini menjadi muktamar 5 tahunan. Tribuners, penggembira Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah tak hanya memadati kawasan Auditorium UMS dan Stadion Manahan saja, namun Masjid Raya Syekh Zayed Al Nahyan Solo yang belum lama ini diresmikan juga menjadi sasaran peserta dan penggembira Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Tribuners. Di Masjid Raya itu, para penggembira tampak mengabadikan momen dengan bersuah foto. Selain itu, banyak pula peserta dan penggembira yang berniat menunaikan ibadah sholat Jumat di masjid tersebut. Namun sayangnya niat itu harus mereka urungkan, sebab masjid yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden UEA Muhammad bin Zayed Al Nahyan itu belum bisa digunakan. Pengalaman ini juga disampaikan oleh Ahmad Ibrahim, salah satu peserta dari rombongan Muktamar Kabupaten Tambarau, Provinsi Papua Barat Daya. Ibrahim mengatakan dirinya bersama 4 rekannya datang ke Masjid Raya Syekh Zayed untuk melangsungkan ibadah sholat Jumat. Namun ia harus sedikit kecewa karena belum bisa menjalankan sholat Jumat di masjid tersebut. Meski demikian, ia mengaku takjub dengan kemegahan masjid itu walau hanya bisa melihat dari luar. Hal serupa diungkapkan Gunawan, 46 tahun, salah satu penggembira asal Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, Tribuners. Gunawan mengatakan dirinya bersama rombongan berjumlah 57 orang datang ke Masjid Raya Syekh Zayed untuk melangsungkan ibadah sholat Jumat. Diketahui sebelumnya, Masjid Raya Syekh Zayed ini merupakan masjid pemberian Pangeran Uni Emirat Arab Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, masjid yang telah diresmikan pada tanggal 14 November 2022 lalu ini, pembangunannya memakan biaya sekitar 300 miliar Tribuners. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Raya Syekh Zayed juga menjadi destinasi wisata religi di kota Solo. Masjid yang satu ini juga dilengkapi dengan sarana edukasi berupa perpustakaan. Selain itu,
di sekitar Kompleks Masjid Syekh Zayed dibangun Islamic Center sebagai pusat pendidikan dan pengajaran Islam. Dalam Islamic Center di Masjid Syekh Zayed ini terdapat TPA, tafsir Al-Quran, madrasah, dan juga tempat pengembangan ekonomi syariah berupa produk-produk halal market. Menariknya lagi, Masjid Raya Syekh Zayed juga dibuat mirip dengan masjid yang ada di Abu Dhabi. Bangunan masjid ini terdiri dari 2 lantai dan berdiri di atas lahan kurang lebih 8.000 meter persegi. Tribuners Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah tengah digelar di Kota Solo sejak tanggal 18 hingga 20 November 2022 hari ini. Untuk memeriahkan agenda ini, tempat wisata Kali Pepelen mengubah jam operasionalnya Tribuners, di mana sebelumnya Kali Pepelen ini hanya buka setiap hari Sabtu saja. Namun, karena adanya Muktamar ke-48 Muhammadiyah, Kali Pepelen buka hari Sabtu dan Minggu. Dilansir dari tribuntravel.com, perubahan jam operasional ini dilakukan agar peserta maupun penggembira event akbar tersebut bisa lebih leluasa datang berkunjung. Perubahan jam operasional ini diumumkan langsung oleh pihak pengelola tempat wisata Kali Pepelen melalui akun Instagram @kalipepelen Tribuners. Diketahui sebelumnya, Kali Pepelen ini merupakan tempat wisata baru di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dari Bandara Adi Sumarmo, Kali Pepelen ini hanya berjarak sekira 2,8 km saja. Tepatnya di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kali Pepelen ini merupakan tempat wisata berkonsep restoran yang dekat sungai dan menyediakan ragam wahana dan fasilitas hiburan Tribuners. Tak heran jika Kali Pepelen kerap dijadikan lokasi nongkrong beragam kalangan usia mulai dari anak-anak hingga orang tua. Di Kali Pepelen, pengunjung tak hanya bisa bersantai dan berwisata, namun juga bisa dihibur dengan live musik Tribuners. Menu yang ditawarkan Kali Pepelen ini juga cukup beragam, mulai dari mie TikTok, ayam goreng, bubur, bakso, hingga aneka minuman menyegarkan sekaligus menghangatkan badan. Selain itu, di Kali Pepelen juga terdapat banyak meja dan kursi yang cocok digunakan untuk bersantai dan menikmati aneka kuliner. Sementara itu, bagi para peserta atau penggembira yang ingin berjalan-jalan di Kota Solo dan sekitarnya seusai Muktamar ke-48 Muhammadiyah, ada beberapa tips untuk Anda. Pertama, lakukan persiapan yang matang. Sebelum ke Solo, ada baiknya Anda menyiapkan kebutuhan liburan jauh-jauh hari, Tribuners. Perhatikan juga hal-hal detail seperti jadwal kereta, penginapan, hingga bekal budget yang cukup selama liburan. Agar lebih mudah, Anda bisa mengurus hal-hal semacam ini dari rumah, mengingat beberapa aspek yang saat ini sudah mudah dijangkau dengan cara online. Lalu tips kedua, Anda bisa buat itinerary Tribuners. Dengan membuat daftar ini, paling tidak Anda sudah mengetahui gambaran tentang destinasi yang ingin dituju. Selain itu, Anda juga bisa lebih mudah mengatur jadwal dengan memperhitungkan estimasi perjalanan hingga durasi yang dibutuhkan untuk mengunjungi tempat wisata. Kemudian yang ketiga, cek tempat wisata gratis. Untuk memeriahkan Muktamar ke-48 Muhammadiyah ini, sejumlah tempat wisata di Solo dan sekitarnya bisa Anda kunjungi secara gratis. Bahkan pemerintah Kabupaten Klaten juga menggratiskan sejumlah tempat wisata khusus untuk peserta Muktamar ke-48 Muhammadiyah.
Di antaranya ada Umbul Jolotundo dan objek mata air Cokro Tribuners. Sementara itu, untuk tempat wisata gratis di Solo, di antaranya ada Taman Balai Kambang, Monumen Pers Nasional, Ngarsopuro Night Market, dan juga Taman Tirtonadi. Tribuners, baru-baru ini Presiden Jokowi kembali mengunjungi kota Solo. Saat berada di kampung halamannya itu, Presiden Jokowi tampak menghabiskan waktu bersama keluarganya Tribuners. Seperti makan siang bersama istrinya Iriana Jokowi, Gibran Rakabuming beserta sang istri dan dua cucunya, Jan Etres, Sinan Rendra, dan juga Lalembah Manah. Tak sampai di situ, Presiden Jokowi juga menikmati momen malam minggunya beserta kedua cucunya di Mall Solo Paragon Tribuners. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga didampingi langsung oleh Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda. Terlihat Gibran mengenakan jemper warna hitam, sementara Selvi Ananda menggunakan kaos warna putih. Dilansir dari tribunsolo.com, rombongan Presiden Jokowi itu tiba sekira pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja warna putih dan celana hitam itu turun dan langsung menggandeng kedua cucunya, di mana Jan Etes di sebelah kanan dan Lalembah di sebelah kiri. Tampak Jan Etes mengenakan baju hijau dan Lalembah menggunakan baju putih dengan corak warna-warni Tribuners. Presiden Jokowi pun melempar senyum ke pengunjung mal yang menyapa dan beberapa mengajak bersuah foto. Mereka pun langsung menuju ke wahana bermain yang ada di Mall Solo Paragon Tribuners. Setiba di sana, Etes dan Lembah langsung bermain di sejumlah wahana yang didampingi langsung oleh Presiden Jokowi. Kelucuan kedua cucu Presiden Jokowi pun menarik perhatian para pengunjung Mall Tribuners. Bahkan Lalembah juga sempat berjalan lebih cepat hingga terlepas dari gandengan sang kakek. Diketahui sebelumnya saat menghabiskan waktu bersama keluarga, di kunjungan Presiden Jokowi di kota Solo ini juga untuk membuka Muktamar ke-48 Muhammadiyah. Tepatnya di Stadion Manahan pada Sabtu 19 November 2022 kemarin. Dalam pembukaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah itu, Presiden Jokowi tiba pukul 8:02 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa pesan saat berpidato. Di antaranya ucapan terima kasih kepada Muhammadiyah yang telah membantu dalam menangani COVID-19. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyebut Muhammadiyah dan Aisyah yang berperan penting dalam menghadapi tantangan global.
Tribuners, Festival Balon Udara di Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, rencananya digelar selama 2 hari berturut-turut, yakni pada tanggal 19 hingga 20 November 2022 hari ini, Tribuners. Namun di hari pertama kemarin, Festival Balon Udara ini terkendala cuaca buruk. Acara serupa dengan acara yang pernah digelar di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah ini, tepatnya digelar di lapangan Ngargoyoso Kemuning, depan SD Negeri 3 Kemuning. Namun pada pelaksanaan hari pertama kemarin, balon udara gagal mengudara karena cuaca buruk, Tribuners. Festival yang awalnya dijadwalkan berlangsung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat pun belum berhasil menerbangkan balon hingga pukul 9 lebih. Pasalnya, sejak malam hingga pagi hari, cuaca di kawasan itu memang kurang baik. Kabut tebal dan awan mendung tampak menggantung di atas puncak Gunung Lawu yang tepat berada di sisi timur Desa Kemuning. Akibatnya, angin dari puncak gunung sesekali berembus cukup kencang dan membuat balon udara tidak dimungkinkan untuk terbang. Padahal operator atau petugas yang menerbangkan balon udara didatangkan langsung dari Wonosobo. Diketahui, mereka sebelumnya juga telah menerbangkan balon saat Festival Balon Udara di Wonosobo pada momen libur Lebaran 2022 lalu. Sementara itu, terkait hal ini, Yanto, Ketua Panitia Festival Balon pun buka suara, Tribuners. Menurutnya, agenda ini dilakukan untuk menarik wisatawan ke Kemuning. Ia melanjutkan bahwa ternyata mencoba hal baru tidaklah mudah karena ada kendala cuaca buruk seperti itu. Padahal menurutnya angin biasanya akan bersahabat saat cuaca cerah. Sedangkan saat musim hujan, cuaca cerah lebih memungkinkan terjadi pada pagi hari sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat. Diketahui sebelumnya, Festival Balon Kemuning ini termasuk dalam serangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-55 Desa Kemuning dan juga Hari Ulang Tahun ke-105 Kabupaten Karanganyar. Di hari pertama, rencananya ada sekira 10 hingga 12 balon yang akan diterbangkan. Lalu di hari kedua ada sebanyak 20 hingga 25 balon. Lantaran baru pertama kali digelar, pihak penyelenggara juga bekerja sama dengan komunitas balon udara asal Kabupaten Wonosobo. Untuk menyaksikan festival ini, masyarakat dikenakan tiket masuk 5.000 saja per orang. Oke, bateraiku habis. Tribuners, beragam hidangan untuk menjamu para delegasi KTT G20 di Bali beberapa waktu lalu sukses menjadi perhatian, termasuk aneka kuliner khas Nusantara dalam spons program G20 Tribuners.
Diketahui aneka menu dalam spons program G20 tersebut merupakan olahan dari seorang koki profesional bernama Patty Pandian Elliott. Mengetahui hal ini, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pun menemui langsung Chef Patty Elliott pada Rabu 16 November 2022 lalu. Dalam pertemuan itu, Sandiaga Uno mengajak Chef Patty Elliott untuk berkolaborasi, yakni dalam mempromosikan produk-produk kuliner Indonesia ke kancah dunia Tribuners, sekaligus untuk membuat Indonesia menjadi destinasi wisata gastronomi. Selain itu, Sandiaga Uno juga mengucapkan terima kasih kepada Chef Patty Elliott, sebab ia telah banyak mempromosikan kuliner Indonesia di peta kuliner dunia. Rencananya untuk mewujudkan sejumlah harapan tersebut, Chef Patty Elliott akan menuangkan dalam sebuah buku yang berjudul Indonesian Table. Melalui buku ini pula, Sandiaga Uno berharap bisa mempromosikan kuliner dan pariwisata Indonesia, sehingga bisa berkontribusi pada terbukanya peluang usaha dan terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya. Dalam pertemuan itu, Sandiaga Uno juga mengucapkan bahwa ibu negara Turki sangat menikmati kuliner asli Indonesia. Padahal menurutnya, ibu negara Turki tersebut memiliki banyak pantangan Tribuners. Terlebih, Sandiaga Uno merasa yakin bahwa Indonesia kulinernya juara. Dengan kreasi Chef Elliott ini akan semakin meningkatkan popularitas hidangan asli Indonesia di mata dunia. Apalagi dari sektor lapangan kerja Tribuners. Karena ada sebanyak 42% sektor ekonomi kreatif itu kuliner, maka targetnya 10 hingga 12 juta lapangan kerja dalam ekosistem kuliner Indonesia. Sementara itu, Chef Patty Elliott mengaku berterima kasih dan merasa terhormat diundang Sandiaga Uno. Ia juga mengungkapkan bahwa buku yang ia tulis akan diluncurkan di mancanegara tahun depan. Di buku ini, Alia juga ingin menunjukkan bahwa kuliner Nusantara tidak selalu goreng, namun juga ada pula kultur makanan yang sehat dari puluhan abad yang lalu, Tribuners. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Rizka Hoirina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Aisyah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, kabar bahagia datang dari Glinza Sizara dan juga Randy John yang resmi menikah. Glenza Sizara akhirnya resmi dipersunting kekasihnya Randy John Pramata di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu 20 November 2022.
Akad nikah keduanya digelar pada pukul 14.15 dengan konsep adat Jawa. Acara digelar dengan suasana intim karena hanya dihadiri kerabat dan keluarga dekat saja. Sebelum melakukan ijab kabul, terlebih dahulu Glenca Kista meminta persetujuan nikah kepada orang tuanya. Glenca tampak mengenakan kebaya berwarna putih, begitu juga dengan suaminya, Randy John, yang memakai masker pengantin dengan warna yang senada. Setelah itu proses ijab kabul dibuka oleh sang ayah, Rudy Sisara. Randy tampak tenang saat berjabat tangan dengan ayah Glenca sebagai wali nikah. Sebagaimana diketahui sebelumnya, sebelum dipersunting Randy John, Glenca Sarah dilamar pada Minggu 18 September 2022. Setelah itu keduanya mereka menggelar acara siraman dan pengajian dengan keluarga besar pada Sabtu 19 November 2022. Berikut suasananya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim. Wasadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para tokoh, para sepuh, para sahabat dan asatidzah. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Rudy Sisara beserta Ibu, dan yang kami hormati pula keluarga besar Bapak Joni beserta Ibu, dan yang sangat berbahagia calon pengantin kita yang sebentar lagi akan sama-sama kita saksikan akad nikahnya antara saudara Randy John Pratama dengan saudari Glenca Indi Kisara. Hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh akad nikah adalah acara yang teramat sangat sakral dan mulia menurut pandangan ajaran agama Islam. Karenanya pada tempatnya adalah kalau kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah dengan harapan semoga rahmat dan ridhonya senantiasa tercurah kepada kita semua. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada insan pilihan makhluk mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, setelah kami penghulu mengadakan pemeriksaan, ternyata tidak ada halangan untuk segera kita langsungkan kita saksikan ijab dan qabul pada siang hari ini. Karena itu mari sama-sama kita saksikan ijab dan qabul. Namun sebelumnya mengikuti sunnah Rasul, terlebih dahulu saya bacakan khutbah nikah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'd, fa inna Allah ta'ala ahalla an-nikaha wa nadaba ilayhi وحرم السفاح وأوعد العذاب الأليم عليه. فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستنى بسنتي ومن سنتي النكاح وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الودود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة ثم أن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأتقياء. Rayakan 1 tahun pernikahan, Ria Ricis kaget mendapatkan pesta kejutan meriah dari Teuku Ryan. Ria Ricis dan suaminya Teuku Ryan merayakan ulang tahun pernikahan yang pertama pada Sabtu 12 November 2022. Untuk merayakannya, Teuku Ryan ternyata sudah menyiapkan pesta kejutan yang meriah untuk sang istri tercinta. Bahkan Teuku Ryan juga mengundang keluarga dan juga teman-teman artis ataupun YouTuber lainnya tanpa sepengetahuan Ricis. Walaupun senang, Ria Ricis cukup kaget karena kejutan ini dilakukan 1 minggu setelah hari ulang tahun pernikahan mereka. YouTuber ini bahkan sempat mengira bahwa suaminya tidak menyiapkan perayaan apapun untuk ulang tahun pernikahan mereka. Ketika mengenang kembali perjalanan selama 1 tahun pernikahan, Ria Ricis dan Ryan mengaku banyak sekali cobaan dan juga tantangan. Apalagi saat kelahiran anak pertama mereka, Moana, yang mau tidak mau membuat hidup keduanya berubah. Meski begitu, Ria Ricis dan Ryan sepakat untuk selalu bersama-sama dan juga saling menguatkan. Berikut wawancara dengan Ria Ricis dan juga Teuku Ryan. Harus ini aman ya? Harus ini aman gak ya? Nggak ada aman gak sih di bawah? Gimana rasanya menikah lagi, Cin? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini disurprisein sama partner tercinta sih. Seneng gak kamu? First anniversary. Senang dong, senang banget karena kirain kan minggu lalu tuh kan kita lagi di luar negeri tuh, lagi di Singapura. Kirain tuh nggak ada apa-apa. Kan aku tuh emang orangnya kan hebring ya. Aku dikit-dikit suka surprise, aku dikit-dikit suka acara gitu. Sementara kan emang suami kan emang sosok yang agak kurang inisiatif gitu ya. Jadi kirain waktu udah lewat harinya ya nggak ada apa-apa ya gitu. Ternyata ditunda emang seminggu dan ternyata acaranya luar biasa lah pokoknya. Sampai tadi teman-teman aku juga pada diundang-undangin sama suami, luar biasa, masya Allah. Makasih ya. Baru nih rasanya. Kenapa? Seperti pengantin baru lagi. Iya, makanya alhamdulillah banget. Tapi kalau kali ini anak kita diundang, kan tahun lalu anaknya nggak diundang tuh, belum ada anaknya. Jadi ntar kalau misalnya mau aku mau diundang sini. Diundang ini makanya. Ini buktinya. Iya, jadi kita udah undang anak kita di acara kali ini. 1 tahun menurut kamu nih berasa nggak sih, terasa nggak gitu? 1 tahun kalau aku tuh nggak berasa, tapi saya istri berasa. Oh, saya berasa ya. Merawat istri dan anak, jadi merawat suami. Ya merawat saya. Oh, iya kalau aku sih berasa sekali ya. Kalau suami kan mungkin emang karena sering di luar, jadi nggak gitu gimana kalau urus rumah tangga. Kalau kita kan, kalau saya kan berasa banget, juga banyak belajar jadi ibu baru, banyak belajar jadi Ria Ricis versi ibu gitu-gitu. Jadi alhamdulillah susah senang, asam garam walaupun masih 1 tahun tapi berasa sekali. Dalam 1 tahun ini banyak gak cobaan di rumah tangga yang kalian hadapi? Oh banyak. Apa sih yang menurut kalian tuh paling berat? Apa sih Kak? Enggak sih, semua kalau dijalanin mah nggak ada yang berat. Tapi makin sini makin sejalan, nggak ada yang gimana-gimana sih. Ya cuman kan kalau kata orang memang jangan membayangkan pernikahan itu indah, karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Dan ternyata emang kita menjalankan walaupun masih seumur jagung, memang ternyata lika-likunya banyak banget dan kita masih punya banyak sekali PR 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Jadi memang harus selalu bersama-sama untuk saling menguatkan. Up and down-nya seperti apa? Mundur dikit.
Hotshot mundur. Suka dukanya apa sayang? Suka dukanya adalah kalau aku sih nggak ada ya, karena itu udah menjalankan semuanya, dan aku juga nggak bisa kayak kita sering beda pendapat, nggak pernah, karena aku selalu apa tanya istri dulu, jadi dukanya nggak terlalu, nggak ada sih. Kok banyak ya? Nggak ada kan, yang penting kan dijalankan bersama-sama, saling bertanya. Suami juga kalau misalnya mau ngapa-ngapain tanya dulu sama aku juga nanya dulu sama suami gitu sih. Ada sempat ngerasa menyerah nggak sih Kak Ricis? Mungkin ada. Nah, waktu sebenarnya kalau titik yang paling dibilang paling ekstrim sih waktu jadi ibu pertama kali ya, karena kan memang itu pengalaman pertama, ditambah lagi memang butuh sosok banget suami, belum gini kan ya, aku tuh butuh sosok suami, belum butuh papa dari anak gitu, jadi emang butuh banget bonding makin dekat. Sementara kan dulu awal mungkin suami lebih ke anak gitu sih, jadi ternyata dengan sekarang berjalannya waktu kita bisa bonding lagi bertiga gitu. Menghadapi lika-liku rumah tangga nih, mungkin cara kalian mengatasinya seperti apa sih Kak? Jalan-jalan sih kalau dia jalan-jalan. Kalau kan jarang, paling suami suka ngajak makan, kan aku suka makan daging, jadi kadang suami surprise-nya kalau aku di rumah, dia pulang syuting, Bi ayo kita ke makan daging, udah aku pesenin gitu-gitu. Karena daging itu aku bagus kasih. Tapi kamu nggak makan daging. Ya, kan bisa makan yang lain. Oh iya, yang berantem kan kita. Nah, kalau berantem ini yang biasa sering ngalah siapa sih? Oh saya. Oh. Saya dong enak. Kenapa katanya? Berantemnya kan karena kayak saya mau nentuin tujuan nih, mau kemana pengen kesini, tapi aku lebih mengalah dan ikut istri. Aku yang penting senang istri aja deh. Aku yang penting makan daging. Kan bener makan daging, karena nanti malam kan jadi makan daging. Mau ikut makan daging, jangan deh, nombok. Makan banyak semua. Dari posisinya kan singkat nih, gimana sih pas nikah ini menyatukan ego kalian masing-masing, kan mungkin susah, perkenalan juga singkat. Alhamdulillah saya nggak terlalu ego ya Mbak, malah saya kan apa yang istri buat saya ikut dan saya izinkan, tapi kalau itu kelihatan baik, kalau enggak saya pasti bilang kan. Jadi Kagumi sosok Ferry Maryadi, sang putri inginkan pria seperti sang ayah sebagai suami. Ferry Maryadi terlihat sebagai sosok family man yang begitu dekat dengan keluarganya, termasuk sang putri sulung, Harley Vana Frenzy Maryadi. Selain itu, Ferry Maryadi ternyata memang sosok pria yang dikagumi oleh sang putri. Bahkan menurut Ferry Maryadi, sang putri ingin mencari sosok pria sebagai pasangannya seperti sang ayah. Istri Ferry Maryadi, Deswita Maharani pun menjelaskan kedekatan Harley Yafa dengan Ferry Maryadi. Hal itu juga membuat Harley Yafa menginginkan sosok pria seperti sang ayah sebagai pasangannya kelak. Seperti diketahui, Ferry Maryadi memiliki 2 orang buah hati dari pernikahannya. Sementara itu, pernikahannya Ferry Maryadi dan Deswita Maharani menghasilkan seorang putra yang bernama Gapai Anaking Maryadi. Berikut wawancara dengan Ferry Maryadi. Edukasi tabu atau tidak untuk anak-anak. Nah, ini benar-benar happy banget karena selain kita bisa berbagi ya, kita juga mendapat banyak ilmu dari Dr. Boyke. Ya juga Dr. Boyke juga memang banyak sekali ilmunya berbagi sama kita. Begitu habis acara juga kita ngobrol-ngobrol sendiri. Kayak puas lah, tanya-tanya apa lagi kita keluarga muda. Betul. Harus banyak lagi keluarga baru. Ya, dalam yang informasi tentang dan yang paling aku suka adalah apresiasi dari para penontonnya juga luar biasa banget. Artinya acara ini tuh benar-benar ngena banget ke konsumennya, ngena banget ke para pengunjungnya.
Dan ini harus sering-sering diadakan, jangan cuma setahun sekali. Masa setahun sekali, sebulan sekali. Bisa jadi. Kejar mimpi Asian masa Betul. Karena kejar mimpi itu nggak boleh cuma setahun sekali. Kejar mimpi itu harus terus-menerus. Bener. Dan coba Sebulan kita sekali paling enggak. Tapi dengan bintang tamu dan narasumber yang itu pasti. dia maksudnya itu. Pokoknya terima kasih banget buat Action Nation kejar mimpi bersama CIMB Niaga. Mudah-mudahan mimpi kita bisa tercapai terus dan sukses terus buat CIMB Niaga. Terima kasih. Boleh Ini video. 6 bulan pacaran dengan kekasih non-seleb, Brisa Jody sebut Antonio sebagai pawang moodnya. Brisa Jody tampaknya sedang berbunga-bunga usai menemukan kekasih hatinya pasca putus dari Julian Jacob. Sebagaimana diketahui bahwa Brisa Jody ini berpacaran dengan kekasihnya yang non-seleb bernama Antonio. Antonio beberapa kali kepergok menemani Brisa Jody tiap sang penyanyi bekerja atau menghadiri berbagai macam acara. Pelantun lagu Tabu itu mengatakan bahwa sang kekasih tak pernah absen menemaninya dari kegiatan, yang mana ia merasa sangat bahagia akan hal tersebut. Bahkan finalis ajang pencarian bakat Indonesian Idol itu mengatakan bahwa Antonio bak pawang moodnya. Antonio tak pernah membiarkan Brisa Jody dalam mood yang berantakan. Berikut wawancara dengan Brisa Jody. Sampai dia acara-acara tuh aku selalu bentrok sama jadwal aku perform, tapi hari ini Jitoni bisa datang bareng pasangan. Iya, sama dia, selalu sama dia, mana-mana sama dia. Ya gitu lah, kurang lebih makasih ya. Udah ada lagi. Gimana nih Kak, kondisi kalian berdua lagi angkat-angkatnya, mungkin kalian kalau kalian seperti apa sih Kak? Oh kita, kegiatan kita alhamdulillah sih positif semua, yang olahraga, terus nonton, yang pokoknya positif ya. Terus jalan-jalan sama keluarga, tapi ada jadwalnya gitu sih. Biasanya kalau minggu jalan-jalan sama keluarga dia, kadang keluarga dia pawang moodnya Jody. Julian siapa? Dia pawang mood, karena aku suka apa? Kalau lagi perform? Iya, kalau lagi perform tuh suka ada aja yang bikin gamon gitu. Tapi sekarang dia udah ditaruh di riders aku, jadi kemana-mana aku perform tuh selalu ada dia sebagai kalau bisa juga sih. Iya, job desk-nya mau iya kalau bisa, karena aku biar bisa mood terus aja sih. Soalnya kalau ada dia aku nggak bisa marah, nggak pernah merasa sedih sih. Tapi ini baru pertama kali kan maksudnya masukin pasangan di riders gitu. Iya, baru pertama kali. Iya. Tapi memang banyak kira-kira bikin berdasarkan jadi seperti Banyak apa gitu. banget sih sebenarnya. Ya banyak lah, kalau misalnya sebelum manggung ada aja ya. Iya, pasti ada aja. Masalah di venue-nya atau masalah teknisnya, masalah apanya itu pasti ada aja setiap perform kan. Jadi aku pasti udah bete, atau misalnya aku harusnya manggung jam 8 tiba-tiba baru tampil setelah 12 malam, itu kan pasti nggak enak banget ya gitu. Jadi kalau ada dia mah aman. Apa yang buat lu jadi moodnya jadi berubah? Dia materialnya seperti berbeda dalam pasangan atau kayak gitu? Beda sih, baru pertama kali juga di treat kayak baik banget, parah. Kok bisa baik banget sih? Gimik sih. Ya kamu nge-treat aku gimana sih? Dibawa fun aja sih, kalau misalnya orang beda kan kita bawa jam ketawa, nggak mikirin masalahnya, jadi lebih enak nggak sih? Dia lembut banget, soalnya semua masalah tuh menurut dia jalan keluarnya kan diskusi pelan-pelan gitu. Kalau kan orangnya agak-agak kencang ya, tapi kalau dia tuh kayak lebih kalem, jadi ya seru aja sih. Terus aku juga nggak dibolehin sedih, terus kita suka. Berita terakhir datang dari Kaisang Pangarep yang akan dipingit dan berpuasa. Ini adalah persiapan pernikahan dari Kaisang Pangarep.
Mengusung pernikahan adat Jawa, Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono akan dipingit menjelang hari bahagia. Seperti diberitakan, Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono akan melangsungkan pernikahannya pada 10 Desember 2022 nanti. Pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo dengan Erina Gudono akan mengusung konsep adat Jawa. Diakui Kaisang, ia dan calon istrinya akan mengusung pernikahan adat Solo dan Yogyakarta sesuai dengan daerah kelahiran masing-masing. Alhasil, sesuai dengan tradisi calon pengantin adat Jawa, Erina akan dipingit sebelum menikah. Selain dipingit, Kaisang dan juga Erina akan berpuasa menjelang hari bahagianya itu. Sampai saat ini, persiapan pernikahan Kaisang dan Erina sudah mencapai 100%. Berikut wawancara dengan Kaisang Pangarep. Oke. Mbak, gue nyalain. Halo Mas Raffi. Jadi hari ini kita udah bersama Mas Raffi. Semoga kita bahagia. Oke. Oke. Agak dilebarin dikit ya. Mas, handphonenya jangan terlalu tinggi, Mas. Kita bakal melaksanakan dulu. Lihat ini, ya siap. Mas Raffi. MC bawa nyasar dikit nggak? Nggak bisa. Kaisang, kamu berdiri aja. Ya, biarin kalian ribet tuh. Aduh. Ayo minggir dulu. Sebentar Mbak, paling minggir dulu. 2 menit, oke, 2 menit. Apa? Mas Kaisang setelah menikah nanti akan tinggal di mana? Ya di rumah lah. Iya, di mana? Di Solo, Jakarta atau apa? Mas Raffi ya, dibawa pulang makanannya ya. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnula Syifa, jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Hai Tribuners, balik lagi di Wisata Lampung. Kali ini Wisata Lampung lagi ada di Warung Basian.
Warung Basian ini atau yang akrab disapa Warung Serba Indonesia, ini adalah restoran keluarga yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandar Lampung. Sesuai sama namanya nih Tribuners, Warung Basian ini menjajakan kuliner khas daerah Nusantara Indonesia. Jadi ini tuh cocok banget untuk Tribuners yang pecinta masakan Nusantara. Bangunan Warung Basian ini mengusung nuansa layaknya restoran terkenal di Bali. Saat dikunjungi, nampak gaya bangunan Warung Basian ini berwujud semi indoor dan juga ada outdoor. Ruangan semi indoornya pada bagian depan memiliki atap sekaligus segitiga seperti tenda raksasa. Di dalam ruangannya, Tribuners bisa pilih nih, mau makan di lesehan atau tidak di lesehan atau pakai kursi. Tanpa ada pintu yang tertutup, ruangan ini langsung mengarah terbuka ke bagian belakang. Bagian belakang Warung Basian ini ada spot makan outdoor. Pada spot outdoor ini terlihat juga ada beberapa bangku yang tersusun di atas panggung kayu. Ini bisa dilihat dari area bagian bawah yang ada pula beberapa pondokan jerami seperti di antara hamparan miniatur sawah. Selain sawah, panorama yang bisa disajikan di sana adalah bukitnya. Nah, pada satu momen ini juga terlihat ada kereta yang sedang melintas di rel perlintasan yang berada di tengah bukit. Penasaran gak sih fasilitasnya ada apa aja? Ada fasilitas pendukung yaitu berupa toilet, ada wastafel,
wifi, halaman parkir yang luas, dan juga ada musola. Musik instrumen tradisional Bali. Nah, ini yang menjadi ciri khas dan juga ikonik dari Warung Basian. Nuansa ini cocok banget kalau Tribuners menyantap hidangan lezat Nusantara ala Warung Basian sambil dengerin lagu yang diputar. Kalau untuk menu makanannya, di sini tuh banyak banget makanan Nusantara yang bisa disajikan dan bisa Tribuners pesan. Antara lain ada gurame jimbaran, ayam betutu, sate lilit, nasi campur Bali, oseng Betawi, garang asam, gulai Basian, sayur asam, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga nih varian minuman segar seperti sereh mint, kelapa jeruk, kopi susu, susu kurma, dan lain sebagainya. Untuk tarifnya jangan takut, di sini gak terlalu mahal kok Tribuners. Masakan rumahan khas dari Nusantara ini dibanderol dari harga yang sangat terjangkau, yaitu mulai dari harga 8.000 sampai dengan 66.000 aja. Apabila ada menu baru, pihaknya langsung akan mengadakan kuis tebak menu di laman Instagram milik Warung Basian. Jadi pengunjung yang berhasil menebak itu biasanya akan dapat menu makanan gratis yang tertebak itu tadi. Selain itu, ada juga paket makan untuk rombongan sebanyak 15-20 orang. Paket makan ini bisa membantu konsumen dalam memilih menu. Dalam satu paket udah disajikan menu makanan yang lengkap. Seperti makanan pembukanya ada sayuran, ada lauk pauk, sampai juga minuman segar. Tribuners yang mendadak pengen booking dan order itu bisa nih langsung menghubungi Warung Basian melalui kontak person terlebih dahulu. Untuk jam operasionalnya, Warung Basian ini memiliki jam operasional setiap hari mulai pukul 10.30 sampai dengan jam 21.30. Dan ada kabar gembira lagi nih Tribuners, karena di Warung Basian setiap malam minggu itu ada pula suguhan live musik dari musisi lokal. Jadi untuk Tribuners yang pengen ke Warung Basian
Informasi selanjutnya bisa mengunjungi akun Instagram @warungbasian. Baiklah Tribuners, itulah tadi wisata Lampung di Warung Basian. Halo, apa kabar Tribuners? Live update Piala Dunia hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkini dan menarik mengenai turnamen 4 tahunan yang digelar di Qatar ini. Piala Dunia 2022 akan segera dimulai malam nanti. Tentunya Tribuners sudah tak sabar ya untuk melihat aksi tim-tim jagoan. Selain suasana di Qatar menjelang Piala Dunia 2022, ada pula informasi soal superstar timnas Prancis Karim Benzema. Semuanya terangkum dalam live update Piala Dunia edisi Minggu 20 November 2022. Bersama saya Seradita, selengkapnya di Tribun News. Kita awali informasi pertama, Piala Dunia 2022 Qatar. Tinggal hitungan jam, supporter tim nasional berbagai negara yang mengikuti ajang akbar tersebut memadati area fanzone pada Minggu dini hari tadi. Suasana Qatar sangat meriah. Para supporter mengenakan jersey masing-masing. Sebagian di antara mereka membawa bendera pula. Tak sedikit warga setempat yang ikut bergembira di zona fanzone. Mereka bernyanyi bersukaria menyambut perhelatan 4 tahunan tersebut. Ada beberapa titik sejumlah besar orang dapat berkumpul bersama, bahkan sebelum turnamen dimulai. The Souk Waqif Doha, tujuan wisata utama. Kemudian jalan setapak di antara restoran luar ruangan dengan cepat dipenuhi banyak orang pada Jumat malam juga waktu setempat. Selain itu, stasiun kereta bawah tanah terdekat terlihat antrean panjang. Bahkan ada pula yang saling dorong dalam antrean tersebut. Sementara pada Sabtu malam waktu setempat dimulai lebih lancar karena semua pekerja di negara ini libur. Pertunjukan kembang api besar-besaran menerangi cakrawala gedung pencakar langit hingga membuat orang yang lewat terpesona. Namun tepat setelah jam 8 malam, kerumunan memadati fanzone. Mereka hendak menghadiri konser yang menampilkan penyanyi Lebanon, Miriam Fares, dan penyanyi Kolombia, Maluma. Menurut pihak berwenang Qatar, acara di fanzone tersebut dipadati sekitar 40.000 supporter. Qatar sangat bangga dengan momen berkumpulnya para supporter tersebut. Para supporter memiliki banyak opsi hiburan saat hadir di fanzone itu. Mereka juga bisa mengikuti agenda fun football yang diselenggarakan di tempat yang sama. Suasana fun football dikemas dengan mengutamakan kenyamanan bagi fans mandiri atau yang sudah berkeluarga.
Tribuners, inilah yang paling ditunggu-tunggu. Piala Dunia 2022 akan dibuka dengan pertandingan perdana antara sang tuan rumah, yaitu Timnas Qatar, melawan Ekuador pada Minggu malam nanti. Duel Qatar versus Ekuador akan dihelat di Stadion Al Bayt Al Khor mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Piala Dunia 2022 merupakan kali pertama turnamen 4 tahunan ini dihelat di negara Timur Tengah. Timnas Qatar juga untuk pertama kali dalam sejarah akan bermain di Piala Dunia. Sejarah baru terukir di Qatar. Jika biasanya Piala Dunia digelar pada pertengahan tahun, kali ini pada akhir tahun. Mengingat suhu di Qatar sedikit menurun pada akhir tahun ini. Timnas Qatar nantinya juga akan menjadi negara Asia ketiga penyelenggara Piala Dunia setelah Korea Selatan dan juga Jepang pada tahun 2002. Pelatih Timnas Qatar, Felix Sanchez, sudah tidak sabar menghadapi Timnas Ekuador. Felix Sanchez memastikan anak asuhnya sudah sangat bekerja keras untuk menghadapi pertandingan bersejarah tersebut. Melirik head-to-head antara kedua tim, Timnas Qatar justru diunggulkan dari Ekuador. Qatar baru sekali bertemu dengan Ekuador pada 12 Oktober 2018 lalu, dan mereka berhasil menang dramatis dengan skor 4-3. Kini di hadapan pendukungnya sendiri, Timnas Qatar berpotensi menambah panjang rekor positifnya saat bertemu Ekuador. Kehadiran supporter dan bermain di kandang sendiri tentunya akan jadi motivasi tambahan Qatar untuk menghadapi Ekuador. Timnas Qatar juga tengah memiliki pemain-pemain yang bisa diandalkan ketika melawan Ekuador di laga perdana Piala Dunia 2022 kelak. Sosok Almos Ali memiliki rekor apik ketika bertemu Ekuador. Striker Timnas Qatar tersebut berhasil mencetak 2 gol saat terakhir bertemu dengan tim berjuluk Latrit itu. Namun, laga Qatar versus Ekuador sudah dibumbui sejumlah kontroversi sebelum pertandingan. Dugaan penyuapan ini dilaporkan oleh pakar politik dan Direktur Regional British Center di Arab Saudi, yaitu Amjad Taha. Qatar diduga melakukan suap kepada 8 pemain timnas Ekuador agar mengalah. Ia mengklaim bahwa 8 pemain Ekuador tersebut disuap dengan uang senilai 7,4 juta dolar atau sekitar 115 miliar rupiah. Timnas Qatar punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan fase grup melawan Timnas Ekuador pada Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Almos Ali yang berposisi sebagai penyerang di Timnas Qatar punya panggung besar untuk membuktikan kapasitas timnya sebagai jawara Asia. Tentunya starting 11 Timnas Qatar ketika menghadapi Ekuador menjadi sorotan tersendiri. Almos Ali diprediksi akan masuk dalam 11 susunan pemain Qatar untuk melawan Ekuador malam nanti. Meski baru berusia 26 tahun, Almos Ali tercatat sebagai top skor sepanjang masa Qatar dengan koleksi 34 gol dalam 74 laga. Pundi-pundi gol pemain Al Duhail itu
berpotensi menambah koleksi golnya di Piala Dunia 2022 yang dimana Qatar sebagai tuan rumahnya. Selain Almos Ali, Hasan Al-Haidos kemungkinan akan menjadi ancaman utama Qatar. Kapten The Maroons tercatat sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas. Di usianya yang menginjak 31 tahun, Hasan Al-Haidos sudah tampil dalam 165 pertandingan bersama timnas Qatar. Keduanya menjadi tumpuan Felix Sanchez dalam skuad The Maroons. Selain itu, Sanchez juga kemungkinan akan memasukkan Al-Shab Hasan, Al-Rawi, dan Miguel Salman. Kemudian Ahmed Boudiaf, Hatem, serta Afif. Qatar punya banyak kelebihan dalam keikutsertaannya tahun ini di Piala Dunia 2022. Selain lolos otomatis tanpa kualifikasi, timnas Qatar bakal mendapat dukungan penuh dari publiknya. Apalagi dalam 5 pertandingan persahabatan terakhir, Qatar tidak tersentuh kekalahan. Anak asuh Felix Sanchez menang atas Albania, Nicaragua, Guatemala, Honduras, dan juga Panama. Meskipun kelima tim tersebut berada di bawah Qatar dalam ranking FIFA. Tribuners supporter timnas Ekuador telah tiba di Qatar untuk mendukung negaranya yang mengikuti Piala Dunia 2022. Timnas Ekuador akan melakoni laga pembuka di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti melawan sang tuan rumah yaitu Qatar. Jelang laga tersebut, sikap optimis ditunjukkan oleh 4 pendukung timnas Ekuador yang ditemui langsung oleh jurnalis Tribunnews, Eko Priyono, di sekitar Hospitality Collection Center Doha pada Sabtu waktu setempat. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dengan membawa bendera negara dan juga mengenakan jersey timnas Ekuador. Mereka pun memprediksi skuad Latri menang 3-0 atas tuan rumah Qatar di laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A. Pendukung timnas Ekuador itu diantaranya bernama Jose Pascual yang mengenakan kacamata warna kuning dan tanpa jambang di dagunya. Kemudian Albaron yang membawa bendera timnas Ekuador dengan mengenakan kacamata hitam. Ketiga ada Gabriel Moran yang membawa bendera timnas Ekuador dan satu-satunya yang tidak menggunakan kacamata hitam. Terakhir adalah Chelsea Garces yang mengenakan kacamata dan memiliki jambang di dagunya. Ketika Tribunnews menanyakan keberadaan mereka di Qatar, mereka kompak menjawab untuk mendukung timnas Ekuador pada laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A melawan Qatar. Tak lupa para supporter timnas Ekuador juga yakin pasukan Gustavo Alfaro mampu meraih kemenangan telak 3-0 dari Qatar. Terakhir, mereka menyebut Moises Caicedo sebagai pemain bintang Latri. Pemain berposisi gelandang itu kini telah mencatatkan 25 cap sejak debut dengan timnas Ekuador pada 9 Oktober 2020. Gelandang andalan Brighton and Hove Albion itu juga telah mempersembahkan 2 gol untuk timnas Ekuador. Patut dinantikan bagaimana penampilan Caicedo pada laga perdana negaranya timnas Ekuador kontra timnas Qatar di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti.
Kabar buruk bagi timnas Prancis menjelang kick-off Piala Dunia 2022 Qatar. Prancis akan diperkuat oleh striker andalannya Karim Benzema. Artinya untuk pertama kali sejak 1978, Piala Dunia digelar tanpa pemenang Ballon d'Or. Menjelang pertandingan tersebut, penyerang timnas Prancis Karim Benzema terus berjuang untuk sembuh dari cedera hamstring. Juru gedor milik Real Madrid itu sempat ikut latihan bersama kelompok besar selama 15 menit pada Jumat 18 November waktu setempat. Namun setelah itu Benzema memisahkan sendiri dari kelompok, kemudian ia berlatih sendiri. Benzema melakukan latihan ringan dengan bola, lalu menjalani sesi latihan khusus dengan fisioterapis timnas Prancis. Benzema juga sebelumnya berlatih sendiri sejak timnas Prancis tiba di Qatar pada Rabu 16 November. Kemudian pada hari Minggu tadi, timnas Prancis akhirnya secara resmi mengumumkan absensi Benzema di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, sangat sedih akan hal tersebut, sebab dia mengetahui bahwa Piala Dunia 2022 merupakan target utama Benzema. Karim Benzema adalah striker utama timnas Prancis. Posisinya sebagai penyerang, kemudian kemungkinan besar akan digantikan oleh Olivier Giroud yang sedang on fire bersama AC Milan. Tercoretnya Benzema bukan berarti menyudahi urusan Prancis dengan cedera hamstring. Selain Benzema, ada satu pemain timnas Prancis yang sedang berjuang melawan cedera hamstring, yakni Raphael Varane. Varane menerima cedera tersebut pada akhir Oktober lalu. Kemudian cedera hamstringnya diberitakan mulai pulih. Pemain yang berpetan sebagai bek tengah itu merasa lebih baik setelah latihan pada Jumat lalu. Didier Deschamps memiliki sejumlah opsi pemain untuk menggantikan Karim Benzema. Pertama adalah Moussa Diaby yang perkuat timnas Prancis dalam 8 pertandingan selama musim 2021-2022. Ada juga Wissam Ben Yedder yang memiliki 19 caps bersama Prancis. Penampilan terakhirnya bersama Les Blues yakni pada 6 Juni 2022 di UEFA Nations League. Martin Terrier yang bermain untuk Rennes juga bisa menjadi pilihan Deschamps. Ia baru membela timnas Prancis di kelompok umur U20 dan U21. Pada Piala Dunia 2022, timnas Prancis tergabung di grup D bersama Australia, Denmark, dan juga Tunisia. Lawan pertama yang akan dihadapi sang juara bertahan adalah Australia, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Janoub pada Rabu 23 November dini hari waktu Indonesia Barat. Kita beralih pada informasi selanjutnya Tribuners.
gelaran Piala Dunia 2022 Qatar, dipastikan ada beberapa pemain bintang yang absen. Terbaru ada Karim Benzema yang gagal memperkuat timnas Perancis karena cedera. Namun Benzema bukan satu-satunya pemain yang dihantam cedera menjelang Piala Dunia 2022. Setidaknya ada 6 pemain bintang lainnya yang harus absen pada gelaran World Cup edisi kali ini. Yang pertama ada Sadio Mane dari timnas Senegal. Awalnya, timnas Senegal tetap memasukkan nama Sadio Mane untuk skuad yang berangkat ke Qatar, meski penyerang Bayern Munchen itu sedang dibekap cedera. Namun pada akhirnya, timnas Senegal mencoret Mane pada hari Kamis 17 November lalu. Kedua ada Nicolas Gonzalez dari timnas Argentina. Argentina sebelumnya mengumumkan 26 pemain yang akan berangkat ke Qatar pada 11 November lalu. Gonzalez dari Fiorentina turut dibawa pelatih Lionel Scaloni ke Piala Dunia 2022. Namun pada hari Kamis, usai laga uji coba kontra Uni Emirat Arab, Nicolas Gonzalez mengalami cedera, sehingga harus diganti oleh penyerang Atletico Madrid, Angel Correa. Kemudian ada Joaquin Correa dari timnas Argentina. Dua pemain Argentina mengalami cedera pada hari yang sama. Selain Nicolas Gonzalez, pemain lainnya adalah Joaquin Correa. Tempat Joaquin Correa di skuad Argentina untuk Piala Dunia 2022 lantas digantikan oleh Thiago Almada. Keempat ada Bartłomiej Dragowski dari timnas Polandia. Polandia kehilangan sang kiper menjelang Piala Dunia 2022. Penjaga gawang yang berkarir di Liga Italia bersama Spezia itu absen karena cedera dan tempatnya digantikan oleh Kamil Grabara. Kelima, ada Presnel Kimpembe dari timnas Prancis. Timnas Prancis menjadi tim yang paling menderita menjelang Piala Dunia 2022. Les Bleus harus kehilangan 3 pemain beberapa hari menjelang pembukaan Piala Dunia. Bek tengah Presnel Kimpembe dihantam cedera dan harus digantikan oleh Axel Disasi. Yang keenam ada Christopher Nkunku dari Prancis juga. Dengan 12 gol dari 15 pertandingan Liga bersama RB Leipzig musim ini, Nkunku diprediksi akan menjadi senjata lain timnas Prancis pada Piala Dunia 2022. Namun, harapan Nkunku tampil pada turnamen di Qatar pupus setelah mengalami cedera saat latihan. Sebagai pengganti, Didier Deschamps kemudian memanggil striker Frankfurt, yaitu Randal Kolo Muani. Dan yang terakhir, ada Karim Benzema dari timnas Prancis juga. Benzema menjadi pemain Prancis terkini yang harus absen pada Piala Dunia 2022 karena dihantam cedera. Pemenang Ballon d'Or 2022 tersebut mengalami cedera saat menjalani sesi latihan pada hari Sabtu kemarin. Alhasil Benzema dicoret dari skuad Prancis yang akan berlaga pada Piala Dunia 2022 Qatar.
Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan semua orang aman berada di Qatar selama Piala Dunia 2022. Dia menerangkan bahwa Piala Dunia adalah turnamen untuk semua orang. Hal ini buntut dari isu LGBT yang dilarang masuk ke Qatar selama gelaran Piala Dunia. Lesbian, gay, biseksual, transgender adalah ilegal di Qatar. Tentu saja hal itu menjadi momok bagi turis LGBT yang datang ke Qatar untuk menyaksikan perhelatan akbar Piala Dunia 2022. Namun Gianni Infantino menyebut dirinya sudah mendapatkan informasi. Pihak Qatar mengonfirmasi semua orang diterima di negaranya tersebut. Ia kemudian menyinggung persyaratan FIFA, yaitu setiap orang harus disambut tanpa diskriminasi apapun. Presiden FIFA nyaris tidak bicara soal sepak bola ketika jumpa pers jelang pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Gianni Infantino memusatkan perhatiannya pada apa yang disebutnya kemunafikan kritik Barat, terutama mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan fasilitas infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar disebut mengalami ketidakadilan. Gianni Infantino menyebut negara Eropa terlebih dahulu melakukannya. Ia juga telah menghabiskan banyak waktu membela keputusan FIFA pada tahun 2010 untuk memberikan Piala Dunia ke Qatar. Turnamen ini akan menjadi sejarah, sebab untuk kali pertama digelar di Timur Tengah. Namun di sisi lain terperosok dalam kontroversi. Sebut saja dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Mulai dari kematian pekerja migran, kondisi yang dialami mereka, LGBTQ, hingga hak-hak perempuan. Infantino mengakui ada hal-hal yang tidak sempurna, namun dia menyebut beberapa kritik sangatlah tidak adil dan menuduh Barat telah melakukan standar ganda. Infantino mengatakan kemajuan telah dibuat di Qatar dalam mengatasi berbagai masalah dan perubahan nyata membutuhkan waktu. Tak kalah ditunggu-tunggu pada Piala Dunia 2022 Qatar adalah opening ceremony. Ya, opening ceremony atau upacara pembukaan akan menjadi penanda awal dimulainya pesta sepak bola terakbar Piala Dunia 2022 Qatar. Berdasarkan jadwal opening ceremony Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Stadion Al Bayt Al Khor Qatar pada Minggu malam atau menjelang laga pembuka Qatar versus Ekuador. Personel grup K-pop BTS, Jungkook, menjadi salah satu musisi kenamaan dunia yang telah dipastikan masuk dalam daftar penampil. Jungkook akan menampilkan soundtrack resmi Dreamers. Member termuda BTS itu akan tampil sekitar pukul 21.40 sampai 22.10 waktu Indonesia Barat.
Jungkook merupakan artis Korea Selatan pertama yang tampil di panggung pembuka Piala Dunia. Di samping itu masih terdapat sederet musisi top lainnya yang dikabarkan bakal ikut meramaikan jalannya opening ceremony Piala Dunia 2022. Seperti penyanyi dan penulis lagu asal Nigeria, Pato Ranking, serta rapper Amerika Serikat yaitu Lil Belly. Selain itu, juga ada grup musik Amerika Serikat, Black Eyed Peas, yang dikabarkan ikut tampil pada opening ceremony Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt. Upacara pembukaan Piala Dunia biasanya identik dengan pertunjukan budaya tuan rumah dan penampilan musisi kenamaan dari berbagai negara. Sajian serupa juga akan ditampilkan pada opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar. Sebelumnya, musisi Inggris Dua Lipa dan Rod Stewart juga sempat diisukan bakal tampil di opening ceremony. Akan tetapi keduanya sudah membantah kabar tersebut. Mereka menolak tampil menyusul segala kontroversi yang terjadi selama persiapan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Tribuners striker timnas Polandia, Robert Lewandowski, menyebut nama Lionel Messi dan mengaku ingin mewujudkan impian di Piala Dunia 2022. Robert Lewandowski akan memimpin timnas Polandia berjuang di Piala Dunia tahun ini. Polandia berada di grup C bersama timnas Argentina, Meksiko, dan Arab Saudi. Polandia akan memulai petualangannya dengan melawan Meksiko di Stadion 974 Doha pada Selasa 22 November pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lewandowski akan berjumpa dengan Messi ketika Polandia versus Argentina di Stadion 974 Doha pada Rabu 30 November waktu setempat atau Kamis dini hari. Ia mengaku senang memiliki kesempatan untuk bermain melawan Argentina dan juga Lionel Messi. Menurut Lewandowski, Lionel Messi mengubah sepak bola untuk selamanya. Ia pun mengaku ingin mewujudkan impian pada Piala Dunia 2022 di Qatar, yaitu mencetak gol di Piala Dunia yang kemungkinan bisa ia wujudkan pada edisi kali ini. Sorotan tentu akan mengarah kepada Robert Lewandowski dan Lionel Messi yang merupakan bintang sekaligus kapten dari tim masing-masing. Lewandowski adalah salah satu penyerang terbaik di dunia. Di sisi lain, Lionel Messi dianggap sebagai pemain terbaik dunia. Messi sendiri datang ke Qatar berbekal performa menawan bersama tim Paris Saint-Germain. Meski duel tersebut sangat dinantikan, Lewandowski mengaku saat ini dirinya sama sekali tidak memikirkan Argentina. Fokus utamanya sekarang hanya ke laga melawan timnas Meksiko yang menjadi pertandingan pertama timnas Polandia di Piala Dunia 2022 Qatar.
Piala Dunia 2022 di Qatar akan dimulai pada 20 November hingga 18 Desember 2022. Ajang tersebut akan menjadi kesempatan bagi beberapa pemain untuk memecahkan rekor. Salah satunya adalah Lionel Messi. Pemain timnas Argentina itu bisa memecahkan 8 rekor di Piala Dunia 2022. Mulai dari memecahkan rekor milik Paolo Maldini hingga milik Diego Maradona. Pertama, Messi bersama Luka Modric dari Kroasia bisa menjadi pemain pertama yang memenangkan 2 bola emas dalam sejarah Piala Dunia. Messi sendiri pernah memenangkan penghargaan tersebut saat membawa Argentina menjadi finalis Piala Dunia 2014 silam. Sementara itu, Modric juga memperoleh bola emas ketika membantu Kroasia menjadi finalis Piala Dunia 2018. Kini Messi dan Modric menjadi 2 pemain yang berpotensi bisa memenangkan penghargaan sepatu emas sebanyak 2 kali di Piala Dunia. Kedua, Messi secara khusus bisa memecahkan catatan Diego Maradona yang masih memegang rekor penampilan terbanyak bersama Argentina di Piala Dunia. Maradona saat ini tercatat sudah tampil dalam 21 laga selama perhelatan Piala Dunia. Messi hanya terpaut 2 laga saja, mengingat La Pulga sejauh ini sudah tampil sebanyak 19 kali di Piala Dunia. Artinya Messi hanya butuh 3 laga untuk bisa menyalip rekor Maradona sebagai pemain Argentina dengan penampilan terbaik di Piala Dunia. Ketiga, bersamaan dengan peluang Messi memecahkan rekor jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia, ia juga bisa menyalip rekor milik Lothar Matthäus yang menjadi pemain dengan caps terbanyak selama Piala Dunia, yakni 25 laga. Untuk bisa menyamai rekor maupun menyalip rekor legenda Jerman itu, Messi tentu harus mampu membawa Argentina maju sejauh mungkin di Piala Dunia edisi kali ini. Selanjutnya, Messi bersama Cristiano Ronaldo secara tidak langsung akan segera tampil dalam ajang Piala Dunia untuk edisi kelima secara beruntun. Baik Messi dan Ronaldo secara tidak langsung akan menyamai Antonio Carvajal hingga Rafael Marquez yang sudah terlebih dahulu mengukir rekor tersebut. Selanjutnya, Messi juga punya tantangan untuk memecahkan rekor dari Pelé sebagai pencetak assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan jumlah 10 assist. Messi saat ini masih mengoleksi 5 assist dan dibutuhkan 5 lagi bagi La Pulga untuk menyamai rekor Pelé. Keenam, tantangan rekor lain yang bisa dipecahkan Messi adalah rekor milik Gabriel Batistuta. Batistuta saat ini masih memegang status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina di Piala Dunia. Kemudian, koleksi 10 gol mengantarkan Batistuta berhak menyandang status tersebut. Messi sendiri butuh setidaknya mencetak 4 gol lagi untuk menyamai rekor milik Batistuta. Dengan rekor ke-7 alias terakhir yang bisa dipecahkan Messi soal jumlah kemenangan terbanyak yang masih dipegang oleh Miroslav Klose. Mantan penyerang timnas Jerman itu tercatat sudah memenangkan 17 laga selama bermain di Piala Dunia. Messi butuh 5 kemenangan lagi bersama Argentina untuk bisa menyamai rekor bersejarah milik Klose.
Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, termasuk dalam daftar 10 pemain tertua di Piala Dunia 2022 Qatar. Ronaldo yang kini berusia 37 tahun menempati peringkat ke-9 dalam daftar. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Harga cabai rawit dan bawang merah di Pesawaran turun. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di wilayah Pesawaran turun dan ada juga yang stabil. Harga bahan pokok yang turun di Pesawaran ada pada cabai rawit menjadi Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya seharga Rp22.000 per kilogram. Kemudian harga bawang merah di Pesawaran Rp26.000 per kilogram dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga yang stabil terdiri dari cabai merah yang masih bertengger di harga Rp30.000 per kilogram. Lalu bawang putih bertahan di harga Rp20.000 per kilogram. Kondisi harga ini yang terjadi di Pasar Bawang, Kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran. Hal itu diungkapkan oleh Raihan, pedagang bahan pangan di Pasar Bawang. Dirinya mengatakan harga cabai merah saat ini sedang stabil dan masih belum ada kenaikan ataupun penurunan. Harga yang stabil tersebut ia katakan mengikuti harga-harga bahan pangan yang lain. Cabai merah masih bertahan di harga Rp30.000 per kilogram, cabai rawit turun menjadi Rp20.000 per kilogram dengan harga semula Rp22.000 per kilogram. Sementara untuk sayur-sayuran, Raihan mengatakan ada yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Seperti misalnya tomat untuk per kilogramnya kini Rp8.000 dari yang harga sebelumnya Rp12.000. Terong per kilogramnya seharga Rp7.000 serta wortel stabil di harga Rp7.000. Sementara itu Sutira, salah satu pedagang pasar bawang yang berjualan pada setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, mengatakan jika kini harga sedang menurun, di mana harga cabai merah yang ia jual kini turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Harga yang terjual itu pun mengikuti dengan harga dari pemasok yang sedang turun. Namun Sutira memperkirakan jika harga cabai di pasar bawang kemungkinan akan naik, di mana kenaikan harga tersebut dikarenakan pasokan yang diambil adalah dari luar Pesawaran. Berita selanjutnya, HUT ke-14 Mesuji, pemerintah kabupaten gelar fun bike. Pemerintah Kabupaten Mesuji menggelar fun bike dalam rangka memperingati hari jadi ke-14 Kabupaten Mesuji pada tahun 2022 ini. Kegiatan tersebut sendiri diikuti oleh ratusan pesepeda yang dilaksanakan di Taman Keanekaragaman Hayati, Kabupaten Mesuji pada Minggu 20 November 2022.
Sebelumnya dimulai, kegiatan fun bike tersebut diawali dengan senam bersama dengan para peserta. Kemudian, Ketua Panitia Fun Bike HUT Masuji Riprianto mulai membacakan laporan Ketua Panitia. Riprianto mengatakan bahwa fun bike ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap HUT Kabupaten Mesuji. Ia juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang ikut dalam kegiatan ini walaupun banyak event lainnya selain di Kabupaten Mesuji. Selain itu, Riprianto menjelaskan bahwa kegiatan fun bike ini dilaksanakan dalam 2 kelas. Untuk kelas master sendiri adalah para peserta yang sudah mahir dan terbiasa untuk melakukan kegiatan bersepeda dengan jarak jauh. Sedangkan untuk kelas pemula, rute perjalanan diperpendek agar tidak memberatkan. Lalu Riprianto pun berpesan kepada para panitia untuk menjalankan fungsinya secara maksimal. Ditambahkannya, adapun door prize ataupun hadiah dalam kegiatan ini ada 2 sepeda motor, sepeda, kulkas, kompor gas, kipas angin, dispenser, dan lainnya. Kesempatan yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji, Syamsuddin. Dalam sambutannya, ia mengucapkan selamat datang kepada para peserta fun bike yang berdatangan dari seluruh penjuru Lampung. Syamsuddin menuturkan kalau kegiatan fun bike hari ulang tahun Kabupaten Mesuji ini bukanlah suatu lomba, akan tetapi merupakan kegiatan bersepeda santai dan berhadiah. Maka dari itulah ia mengajak kepada para peserta untuk mengikutinya dengan baik dan tertib. Berita selanjutnya, jalan lubang di ZA Pagar Alam sempat sebabkan kemacetan. Mendadak muncul lubang menganga berdiameter 1,5 meter di badan jalan ZA Pagar Alam Bandar Lampung, dan lubang menganga itu di jalan ZA Pagar Alam saat ini sudah diberi rambu agar tidak membahayakan pengendara di ruas jalan utama Kota Tapis Berseri. Sedangkan pihak Badan Pelaksana Jalan Negara Lampung Tengah mengoreksi terkait badan jalan ZA Pagar Alam Bandar Lampung yang tiba-tiba berlubang besar itu. Kasatker SKPD TP BPJN Lampung Barden Mokdi mengatakan pihaknya masih melakukan pengoreksian terkait sebab dari amblesnya jalan itu. Setelah diketahui penyebabnya, menurutnya akan direncanakan penanganan perbaikan jalan supaya peristiwa serupa tidak terulang kembali. Setelah itu, segera didesain untuk dilakukan perbaikan dalam waktu dekat. Seperti diketahui, badan jalan ZA Pagar Alam Bandar Lampung tersebut berlubang menyerupai lingkaran dengan diameter sekitar 1,5 meter. Kedalamannya pun mencapai 1 meter lebih. Lubang tersebut terbentuk karena ruas jalan protokol ini ambles. Dalam lubang yang terbentuk di jalan itu ternyata ada gorong-gorong yang sudah keropos dan tidak lagi terhubung. Sementara itu, ruas jalan ini ambles saat hujan deras yang terjadi pada hari yang sama di sore hari. Akibat amblesnya ruas jalan ini sempat menimbulkan kemacetan mengingat padatnya arus kendaraan yang melintas. Wanda, seorang warga yang beraktivitas di ruas jalan ini, mengatakan sebelum ambles, jalan tersebut sudah terlihat mencekung, kemudian ditutup oleh perbaikan jalan yang dilakukan di sepanjang ruas jalan itu. Berita selanjutnya, pihak kampus dinilai gagal dalam selesaikan kericuhan mahasiswa UN Metro. HMI Metro menilai pihak Rektorat Universitas Muhammadiyah Metro gagal dalam membantu menyelesaikan masalah kericuhan antar mahasiswa yang terjadi pada Rabu 16 November 2022 lalu. Ketua HMI Metro Khairul Aji Bangsawan mengatakan, pihak Rektorat UN Metro seolah tutup mata dalam kejadian kericuhan yang mengakibatkan 5 mahasiswa mengalami luka. HMI Metro menilai pihak Rektorat UN Metro seharusnya menyelesaikan permasalahan tersebut secara mediasi. Ia menyebutkan pihak Rektorat gagal dalam menyelesaikan permasalahan itu. Ia juga menilai upaya mediasi seharusnya dilakukan terlebih dahulu oleh pihak Rektorat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Tribun Lampung, kericuhan mahasiswa UM Metro yang terjadi di depan halaman gedung Fakultas Hukum mengakibatkan 5 mahasiswa terluka dan kini berujung saling lapor. Sebelumnya, kericuhan antar mahasiswa ini terjadi pada Rabu 16 November 2022 lalu. Dari pantauan Tribun di lapangan, puluhan mahasiswa memenuhi halaman depan gedung Fakultas Hukum UM Metro. Salah seorang mahasiswa mengatakan, kejadian itu membuat 5 mahasiswa Fakultas Hukum terluka ringan. Tampak 3 mobil polisi juga berada di parkiran depan gedung Fakultas Hukum UM Metro. Salah satu anggota polisi juga membawa senjata laras panjang. Dari informasi yang diperoleh, kejadian bermula saat salah seorang mahasiswa bernama Heri mengajak bicara 3 orang mahasiswa lainnya. Namun saat mereka bicara terjadilah bentrok dan ketiga orang yang bicara tersebut diduga memukuli Heri. Dan sejumlah rekan dari Heri tidak terima atas kejadian itu dan bermaksud untuk melakukan balas dendam sehingga bentrok pun terjadi. Berita selanjutnya, gratis original hotdog di Red Dog Mall Bumi Kedaton. Red Dog Mall Bumi Kedaton berikan promo menarik yang berlaku hingga 25 November 2022 mendatang. Owner sekaligus supervisor Red Dog Mall Bumi Kedaton, Latasha Adelia, mengatakan promo ini diberikan untuk menyambut grand opening Red Dog. Promo ini adalah beli menu makanan apa saja akan mendapatkan gratis original hotdog. Red Dog adalah tenan yang menjual makanan khas Korea, yakni hotdog dan tteokbokki. Hotdog ada yang original mozzarella sausage, mozzarella potato, potato mozza sausage, dan potato mozzarella. Untuk harganya pun mulai dari Rp18.000 hingga Rp34.000. Untuk tteokbokki ada tteokbokki original, mozza, dan tteokbokki carbonara serta tteokbokki roast. Untuk harganya pun cukup murah, yakni Rp27.000 hingga Rp32.700. Selain itu ada juga menu party, yakni tteokbokki party set, hotdog party set, dan red dog party set. Untuk harga set yakni dimulai dari Rp100.000 hingga Rp200.000. Selanjutnya ada menu combo, yakni ice americano dan original hotdog, ice latte dan tteokbokki, tteokbokki dan mozza sausage, serta lemonade dan potato mozza. Ada juga berbagai minuman kopi dan non kopi yang harganya mulai dari Rp5.000 hingga Rp23.000. Menurut Adelia, semua menu makanan dan minuman di sini pun dijamin enak. Bahan bakunya tentunya diimpor langsung dari Korea, jadi rasa menu-menu ini sangat mirip seperti yang dijual di Korea. Menu-menu ini baru dibuat ketika ada konsumen yang memesan menunya. Konsumen bisa melihat langsung pembuatan menu karena Red Dog ini memiliki konsep open kitchen. Berita selanjutnya, promo spesial aneka furniture di Mitra Bangunan Supermarket. Mitra Bangunan Supermarket Lampung menggulirkan promo harga spesial untuk pembelian aneka furniture mulai dari sofa hingga spring bed. Store Manager MBS Lampung Albert mengatakan ada beragam produk sofa mulai dari model Jaguar hingga minimalis dihadirkan dengan harga promo. Untuk harga sofa model Jaguar ini ada diskon khusus menjadi Rp11.599.500 per setnya. Ada juga GS Sofa Casablanca plus meja dengan harga spesial 15 jutaan. Menggunakan bahan premium membuatnya terlihat mewah dan juga elegan. Pilihan lainnya ada Titov Sofa Kingdom 321 plus meja dengan harga spesial Rp10.972.500 per setnya. Lalu ada Titov Capital Sofa Beautyco plus meja dengan harga spesial mulai dari 7 jutaan per setnya. Untuk model L juga ada pilihan Titov Sofa New Hermes plus meja harga spesial 9 jutaan. Bahkan untuk yang memiliki ruang minimalis tersedia sofa bed New Doris dari Titov hanya seharga Rp2.400.000 per unitnya. Bahannya ada yang dari busa dan juga dari dakron.
Untuk yang menyukai tekstur keempukan sedang bisa memilih bahan busa, sementara bagi yang menyukai tekstur sofa bed yang empuk dan nyaman bisa memilih menggunakan bahan dakron. Jadi sofa bed ini menggunakan bahan cover yang lembut dan juga halus. Bagi yang tengah mencari alas tidur juga tersedia spring bed maupun kasur busa yang berkualitas unggulan serta garansi hingga 15 tahun. Salah satu pilihannya adalah spring bed nomor 1 Vito Class Brown, harga spesial Rp3.699.300 per setnya, lengkap dengan divan dan juga selandaran. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.